Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa. Terkhusus kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya di Cianjur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan dikirimkannya Al-Fatihah, mudah-mudahan saudara kita di sana diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang mengikuti kelas pada malam hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan biar sayang. Oke, perkenalkan ya. Partner belajar semua, nama saya Nada Cinta Kasih. Di sini saya selaku moderator di Kulzum Gizi Pranika Pre-Marriage Talk. Insya Allah saya akan menemani teman-teman di sini 1,5 jam ke depan. Oke. Apa kabar nih teman-teman semua? Sudah cukup lama ya, mungkin PMT sudah lama tidak ada kelas Zoom online gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah PMT hadir dan memberikan kembali gitu kelas online untuk teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan partner belajar semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menggunakan nikmat sehat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin nih partner belajar semua di sini sudah tahu ya, sudah tahu tentang PMT, mungkin sudah tahu dari sahabat-sahabatnya, sudah lihat juga di IG-nya, mungkin sudah kepo-kepoin Instagram-nya PMT. Nah, di sini saya akan membahas sekilas ya terkait PMT. Jika niatmu senantiasa baik, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang baik, atau lingkungan yang baik, atau kesempatan untuk berbuat baik. Nah, quotes ini menggambarkan sekali kolaborasi antara founder yang berawal dari proyek menulis terkait pernikahan yang kemudian berkembang menjadi kelas WhatsApp. Nah, kegiatan unggulannya yaitu Pre-Marriage Talk Class. Kemudian ada bukunya juga Pre-Marriage Talk. Lalu tentunya beragam kelas via Zoom. Nah, seperti pada malam hari ini. Tema-temanya pun menarik ya, teman-teman. Ada tentang kesehatan, finansial, fikih pernikahan, dan termasuk kelas kita pada malam hari ini. Oke, untuk info lebih lanjutnya, partner belajar bisa melihat, mengecek lagi di YouTube Pre-Marriage Talk Indonesia. Nah, kelas gizi pranikah ini adalah kelas yang diharapkan dapat membantu partner belajar semua sebelum memasuki kehidupan pernikahan, agar memiliki fisik yang sehat. Karena dalam menjalani kehidupan pernikahan, kita sangat memerlukan fisik yang sehat. Suami mencari nafkah, butuh fisik yang sehat. Istri beraktivitas, butuh fisik yang sehat. Nah, kelak ketika berencana memiliki keturunan pun juga memerlukan fisik yang sehat, terutama ketika sepanjang proses mendidik anak. Oleh karena itu, kelas ini hadir sebagai salah satu ikhtiar agar kita bisa optimal menjaga kesehatan yang sudah Allah karuniai sehingga nantinya diri kita dan anak kita pun memiliki fisik yang sehat. Nah, agenda kelas kita pada malam hari ini akan sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber, kemudian akan kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Nah, ada kabar baik nih untuk teman-teman yang hari ini, malam ini mengikuti kelas Zoom ini, nanti akan mendapatkan diskon ya. Nanti partner belajar di sini akan mendapatkan diskon 10% pembelian
buku Premier Talk via Shopee. Nah, nanti partner belajar bisa cek lagi di WhatsApp grup ya. Nanti insya Allah admin akan menginfokan kembali. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada partner belajar karena sudah berpartisipasi di kelas Gizi Pranikah ini. Semoga antusiasnya terjaga sampai nanti ya. Nah, tak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada kakak founder kita, yaitu Kak Nida dan Kak Sarah atas kesempatannya, dan juga kepada tim PMT yang telah melaksanakan kegiatan pada malam ini. Terima kasih juga kepada partner belajar semua atas kepercayaannya terhadap PMT ini sebagai media ya, media belajar teman-teman sebelum nanti pernikahan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman di sini boleh nanti dicek lagi ya adab menuntut ilmu gitu. Di situ ada beberapa yang perlu diingat gitu. Nanti teman-teman bisa cek di grup ya yang sudah di-share oleh admin beberapa adab menuntut ilmu. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengeksplor lebih lagi nih, mendalami lebih lagi tentang tema kali ini, yaitu persiapan gizi pranikah. Nah, sebelum kita beranjak ke agenda inti kita, izinkan aku membacakan CV narasumber ya. CV narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Alimah. Kak Alimah ini sarjana gizi ya, lulusan IPB. Beliau ini saat ini bekerja sebagai Registered Nutrition di RS Dr. Cipto Mangkusumo Jakarta. Beliau juga seringkali dipercaya sebagai speaker ya di berbagai lembaga, yaitu mengusung tema tentang kesehatan, tentang gizi, gitu. Dan sering juga mengisi di Premier Talk juga ya teman-teman. Oke. Nah, tanpa berpanjang lama lagi, kita sapa dulu yuk Kak Alimahnya. Coba Kak Alimahnya apakah sudah berada dalam ruangan bersama kita? Assalamualaikum Kak Alimah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada suara saya udah terdengar belum ya? Alhamdulillah sudah Kak. Sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya lagi di tengah-tengah ngomong terus kurang jelas, boleh tolong diinterupsi aja atau di via chat ya. Oke, siap Kak. Masya Allah Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah udah sehat sekarang. Mohon maaf ya sebelumnya agendanya tertunda. Semoga karena agendanya malam minggu gitu ya, lebih rileks, mungkin nggak berkegiatan, bisa lebih fokus semuanya kayak gitu. Dan sayanya juga udah lebih fit lagi. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bergantinya hari ini bisa lebih baik lagi gitu ya, bisa lebih optimal lagi teman-teman di sini mengambil ilmu gitu ya. Oke, Kak Alima, mungkin teman-teman di sini udah pada nungguin nih, pada penasaran gitu tentang tema kita pada malam hari ini. Mungkin langsung aja kali ya kepada Kak Alima, dipersilahkan untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Kanada atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat partner belajar semua. Selamat datang di acara webinar PMI Talk. Selaku saya juga tim PMT. Saya ucapkan pertama terima kasih untuk tim PMT yang sudah pada founder dan juga tim PMT lainnya yang sudah support untuk memberikan saya ruangan di sini untuk sharing dari yang didatangi dari rasa kekhawatiran gitu ya selama melihat fenomena saat bekerja, dan juga terima kasih buat partner belajar semua yang malam ini sudah hadir dan yang sudah mendaftar.
Semoga ini menjadi pemantik ya buat teman-teman semua di sini untuk mendapatkan ilmu baru atau mungkin refresh ilmu yang sudah pernah didapat juga di forum sebelumnya, dan semoga ini mengantarkan teman-teman di sini untuk nantinya belajar dan tergugah gitu untuk mencari ilmu yang lebih lanjutnya, karena ilmunya cukup luas ya, maksudnya materi ini sebenarnya cukup general dan luas, dan nanti banyak cabang-cabang yang perlu diperdalam lagi, terutama kalau memang di sini pernah belajar semua, sudah berencana untuk masuk ke jenjang pernikahan begitu. Baik, karena sepertinya saya lihat juga yang mohon maaf sekali lagi sebelumnya bahwa kegiatannya tertunda karena kemarin kebetulan sayanya kurang fit gitu ya, dan batuk-batuk jadi agak-agak enak gitu kalau misalnya menjelaskannya batuk-batuk malah kayaknya kurang mantap gitu. Jadi kemarin minta ditunda, alhamdulillah semoga masih stay hari ini, dan mungkin kalau weekend juga hari pagi mungkin nggak bekerja gitu ya, jadi semoga lebih segar gitu, nggak kejar-kejaran sama dari pulang kerja. Oke, gitu aja mungkin. Saya langsung izin share screen ya. Oh iya, Kak Nada, nanti untuk pertanyaan, kalau kira-kira ada pertanyaan dari partner belajar boleh ditulis di mana ya? Untuk pertanyaan boleh via chat atau bisa juga langsung gitu, tapi harus raise hand dulu. Oke, nanti berarti dipandu sama Kak Nada langsungnya. Siap. Oke, kita langsung aja ya. Nanti diinterupsi kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat, dan tolong Kak Nada di-remind juga reminder waktunya ya kalau misalnya udah mau dekat habis gitu waktu untuk pemaparannya. Kalau suara saya putus-putus juga nanti minta tolong di ini ya, minta tolong di info aja di grup. Maaf, di info di chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa materi malam hari ini adalah terkait persiapan gizi pranikah. Kalau ngomongin persiapan gizi pranikah sebenarnya yang spesifik nggak ada, tapi biasanya kaitannya itu pasti langsung sebenarnya persiapan untuk ke arah kehamilan gitu ya, persiapan prakonsepsi atau prakonsepsi, atau juga misalnya bisa lebih banyak membahas terkait ketika wanita gizi terkait wanita usia subur. Nah, mungkin kalau saya lihat di sini kalau nggak salah yang daftar juga bisa para laki-laki ya gitu. Jadi saya harapannya sih di sini sebenarnya ilmunya general, bisa diterapkan ke laki-laki juga, dan nantinya mungkin kalau nanti teman-teman yang laki-laki di sini mau itu ya taruh atau mau memulai berkeluarga, mungkin informasi yang di sini bisa menjadi pertanyaan gitu, apakah calonnya sudah paham gitu, karena nggak bisa dipungkiri bahwa memang perempuan walaupun nanti juga bekerja di luar rumah gitu ya, nggak stay, bukan ibu rumah tangga atau stay at home mom gitu, tetap pasti perannya lebih besar gitu, mengurus terkait makan, terutama ya yang paling dekat dengan gizi, pola makan, atau mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya nanti taruh atau kenalan gitu dengan calon perempuan, jangan lupa ini ditanyain bahwa dia concern nggak terhadap ini kayak gitu. Jadi bisa jadi tolak ukur, dan buat teman-teman sendiri yang perempuan ini sebagai apa ya, persiapan yang perlu dipersiapkan, karena memang fitrahnya gitu sebagai perempuan nanti kita yang punya porsi besar terkait manajemen ini dan terkait untuk self care kita sendiri juga. Mungkin oke, sedikit tamat-tamat tadi seperti udah dibilang sama Kanada, saya lulusan dari IPB, salam kenal kalau ada yang lulusan dari IPB di sini. Kemudian saat ini alhamdulillah saya bekerja di Cipto Mangunkusumo SCM di Jakarta Pusat. Kemudian saya saat ini bekerjanya pernah bekerja di Bangsal Covid, dan alhamdulillah saat ini alhamdulillah saya bekerjanya di Bangsal Anak, dan diamanahi saat ini banyaknya berinteraksi di daerah bayi gitu ya. Jadi banyak berinteraksi dengan orang tua, melihat fenomena-fenomena yang ada, dan itu salah satu pemicu atau pemantik kenapa saya pengen bikin materi ini di PMT kayak gitu ya. Semoga jadi apa ya, lebih banyak teman-teman yang terpapar, karena banyak juga teman-teman gitu saya ketemu dengan ibu-ibu muda yang benar-benar
clueless atau nggak punya informasi sekali terhadap ASI gitu ya, atau terhadap menjaga kesehatan selama kehamilan kayak gitu. Ibunya pun nggak tahu, biasanya suaminya atau ayahnya juga lebih nggak tahu lagi. Dan itu menurut saya di zaman era sekarang yang informasi itu pakai jari aja kita udah bisa dapat, tapi masih ada gitu yang belum tahu gitu. Berarti kan memang awareness terhadap materi ini, terhadap topik ini tuh masih banyak yang kurang seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya juga sering diamanahi jadi menjadi tim PMT sejak 2019, dan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang tertarik terkait gizi bisa follow ada gizi, tapi sebenarnya ini akunnya lebih ke buat anak gizi sih, lebih ke lowongan kerja dan info general lainnya. Kemudian sedikit remind, kita insya Allah malam ini bahasnya fakta dan gizi kesehatan, kemudian pentingnya mempersiapkan gizi pranikah, kemudian langsung saya sambung ke permasalahan gizi yang perlu diperhatikan, dan juga nanti baru di akhir gimana sih kita mengoptimalkan kesehatan melalui mengatur pola makan. Nah, untuk yang pertama adalah fakta gizi dan kesehatan. Jadi ini mungkin sedikit saya sendiri kayak ini reminder kuliah gitu ya, tapi ini sebenarnya perlu dipahami oleh teman-teman bahwa makan itu tuh bukan hanya sekedar memenuhi rasa lapar gitu ya, atau karena kebutuhan primer kita jadi harus dilakukan, atau karena ada waktu istirahat, ada sarapan gitu jadi akhirnya makan, tapi sebenarnya makan kegiatan makan ini adalah kegiatan yang sangat penting gitu di hidup kita. Kita makan 3 kali sehari, dan di sini di mana kita mendapatkan zat, dengan proses makan ini di situ kita mendapatkan zat gizi, dan zat gizi sendiri itu ada 3, ada 2, mohon maaf, ada zat gizi makro dan ada zat gizi mikro. Zat gizi makro sendiri yang utama kita butuhkan seperti karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian didukung dengan zat gizi mikro yaitu terdiri atas vitamin yang berbagai macam dan juga mineral yang berbagai macam untuk fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nanti pada akhirnya kedua zat gizi ini akan bekerja sama gitu ya, utamanya untuk memberikan energi pada tubuh untuk dapat beraktivitas, dan untuk vitamin dan mineral sendiri biasanya membantu fungsi-fungsi tubuh lainnya yang tidak terlihat seperti fungsi di organ jantung, fungsi metabolisme, fungsi hormonal, kemudian juga ketika kita makan yang seimbang gitu ya, memberikan asupan yang bagus ke dalam tubuh, kita secara nggak langsung menjaga diri kita dari virus-virus. Jadi makanya mungkin kalau waktu fenomena COVID kemarin, anjurannya adalah makan gizi seimbang, makan yang sehat, makan yang cukup, kemudian banyak vitamin dan banyak makan buah dan sayur, karena sebenarnya tubuh kita itu kalau yang sehat ya tanpa ada kondisi medis tertentu itu sebenarnya bisa melawan virus-virus itu sehingga tidak mudah sakit dan tidak mudah tertular misalnya waktu itu COVID gitu ya, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, biasanya juga kalau kita semakin dewasa gitu ya, biasanya kalau sakit flu atau sakit batuk dan lainnya biasanya cuma cukup istirahat, makan yang cukup, kemudian mungkin nggak perlu minum obat, hanya suplementasi vitamin aja udah bisa sehat kembali, seperti itu. Nah, kemudian untuk fakta dan gizi selanjutnya, jadi kalau makanan sendiri itu apa sih fungsinya gitu ya, biar lebih paham lagi. Kalau pertama ya tentunya, pertama buat anak-anak nih ya, mungkin kalau kita dewasa udah nggak terlalu terlihat. Pertama sumber energi, kita nggak dapat energi dari manapun gitu ya, selain dari apa yang kita makan, terutama dari makanan sumber karbohidrat. Kemudian sebagai sumber pembangun, ini terutama di anak-anak yang masih bertumbuh, masa bertumbuh, atau kalau di wanita ketika kehamilan, menyusui gitu ya, atau postpartum, ini sumber pembangun protein, makanan sumber protein itu sangat penting. Untuk teman-teman yang juga rutin berolahraga, jangan disepelekan asupan proteinnya, karena ketika berolahraga itu organ-organ di tubuh, salah satunya otot itu mengalami dalam tanda kutip kerusakan ya, dan butuh regenerasi atau penyembuhan. Nah itu yang bisa memberikan regenerasi itu adalah protein seperti itu. Jadi jangan jadi olahraga asupan protein yang nggak diperhatikan gitu ya, malah yang ada nanti berat badannya turun karena tubuhnya nggak ada proses penyembuhannya nggak sempurna kayak gitu. Kemudian terutama untuk pertumbuhan, makanan terutama untuk anak-anak
yang bisa membuat mereka tumbuh gitu ya, naik berat badan, naik tinggi badan, kemudian kemampuan-kemampuan lainnya yang tidak terkait secara langsung walaupun ada efeknya gitu ya, misalnya kemampuan motorik, sensorik dan lain-lainnya, itu ya didukung dengan adanya makan yang gizi seimbang gitu, yang sesuai dengan terutama sesuai dengan kebutuhan. Karena anak-anak itu nanti kalau dipelajari lebih lanjut tuh mereka tuh bukan orang dewasa besar gitu ya, kebutuhannya berbeda, porsi makanannya berbeda kayak gitu, apa yang dibutuhkan juga dari persentase zat gizinya juga berbeda kayak gitu. Dan itu harus dipelajari karena banyak kesalahan di umum sekarang bahwa anak-anak perlu diberi makan seperti orang dewasa di umur-umur tertentu, padahal di umur-umur tertentu gitu ya, seperti sebelum 2 tahun, asupan seperti misalnya serat gitu, kalau boleh contoh, itu nggak sebesar orang dewasa gitu. Jadi nanti perlu diketahui kalau masih kecil itu, maksudnya anak-anak atau bayi itu untuk masa pertumbuhan butuhnya apa sih yang lebih banyak. Kemudian terutama makan ini buat kesehatan secara menyeluruh ya, nggak hanya untuk pertumbuhan atau biar bisa beraktivitas. Mohon maaf sebelumnya, kesehatan secara menyeluruh ini maksudnya seperti kesehatan tulang, kesehatan darah, kemudian kesehatan kulit, bahkan sekarang makan itu sudah banyak penelitian bahwa apa yang kita asup itu sangat mempengaruhi dengan kesehatan mental kita. Ada namanya istilahnya itu gut brain axis, jadi hubungan antara pencernaan, jadi mood kita yang diatur oleh otak itu sebenarnya diatur, pengaturannya itu terpusat di pencernaan, di mana pencernaan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan gitu. Jadi banyak sekali sekarang penelitian itu yang berfokus bahwa mood atau misalnya sekarang banyak sekali terkait kesehatan mental. Itu salah satunya intervensinya adalah dari pola makan atau apa yang dimaksud seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kenapa sih saya mau ngajak teman-teman di sini gitu ya, melihat bahwa makan itu penting, tapi pentingnya tuh bukan cuma penting untuk ngisi perut aja gitu ya, penting untuk ya biar nggak lemes, biar nggak pingsan gitu. Tapi ada faktor-faktor lain, terutama kita yang sudah dewasa ini untuk memahami lebih dalam lagi kenapa sih penting sehingga tumbuh gitu kesadaran untuk memperbaiki pola makan lebih semangat lagi. Yang pertama bentuk tanggung jawab kita merawat diri. Dulu terutama waktu kuliah gitu ya, atau bekerja pun kadang gitu ya karena lebih pagi kurang sarapan, lupa sarapan. Padahal sarapan itu makan terpenting di dalam satu hari atau misalnya makannya asal kayak gitu. Nah, padahal makan sendiri itu menurut saya itu adalah bentuk tanggung jawab merawat diri kita gitu ya. Karena kalau sakit ya akhirnya kita sendiri yang nanggung dan menyusahkan orang lain. Kemudian memberikan hak kepada tubuh. Jadi jangan please kalau masih ada yang males makan gitu dengan tidak ada alasan tertentu, maksudnya tidak ada yang lebih penting dari makan, tolong di-spare makan. Kalau makan kualitas makan yang baik itu ya 15 menit tanpa ada distraksi itu udah cukup. Dibandingkan misalnya nge-scroll atau bekerja berhenti aja 15 menit untuk makan itu sebenarnya udah cukup banget. Jadi jangan lupa bahwa itu ada hak tubuh kita yang kita perlu penuhi gitu ya. Kemudian ikhtiar menjaga kesehatan gitu agar kita bisa produktif. Sekarang demand pekerjaan banyak, belum lagi yang misalnya rumah. Kalau di Jakarta tuh ada rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta untuk commute aja itu bisa 1 jam sendiri gitu ya. Jadi pola makan yang baik itu juga merupakan usaha preventif atau pencegahan dari penyakit supaya kita tetap bisa produktif, dan produktifnya tentunya nggak pengen dong cuma di umur muda aja, pengennya long lasting sampai pun nanti kita misalnya sudah umur 40, 50-an. Kemudian usaha mencegah dan mengobati dari penyakit, betul kalau misalnya masih umur seperti ini nih, kita berusaha makan yang baik, kualitasnya bagus, supaya kita nggak mudah terkena penyakit, baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, dan mengobati. Jadi nanti kalau misalnya kita misalnya nauzubillah min dzalik gitu ya, sakit tertentu misalnya penyakit tidak menular terutama misalnya diabetes, gula darah, atau penyakit darah tinggi atau penyakit jantung, intervensi diet atau intervensi pola makan itu juga bisa membantu mengobati penyakit tersebut agar tidak
tidak berkembang ke penyakit yang lebih kompleks lagi. Kemudian kita sebagai ini ya kepercayaan saya di sini sebagai orang Islam, kita tuh melatih syukur atas rasa lapar dan kenyang. Bayangin kalau kita lagi sakit nggak ada rasa lapar itu nggak enak banget, padahal kita butuh makan, dan juga bersyukur kalau kita masih merasa kenyang gitu ya, masih bisa mengatur pola makan. Kalau nggak kenyang-kenyang juga bingung gitu kan, perlu makan apa lagi nih gitu. Nah itu bahwa pola makan itu juga, kegiatan makan itu juga adalah salah satu cara kita berarti bersyukur gitu ya, karena kita kan berdoa sebelum makan, kemudian berdoa setelah makan, kemudian kita juga misalnya sedekah melalui makanan gitu ya. Semoga jadi itu juga salah satu hal yang penting, dan hal yang penting lainnya adalah salah satunya pengendalian diri. Terutama di era modern ini ya, beli makan gampang, lebih gampang tinggal pencet-pencet. Pilihan makanan tuh banyak banget sekarang, apalagi kita mayoritas di Indonesia warga negara Islam gitu ya. Banyak maksudnya cabang-cabang makanan yang di luar negeri nggak halal, tapi di Indonesia halal gitu ya. Jadi variasinya bisa berbagai macam, sehingga menurut saya sekarang makan itu menjadi juga salah satu cara kita mengendalikan diri gitu. Karena kelebihan juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Kita perlu ketemu bagusnya gitu. Nah, kemudian gimana sih nanti kaitannya terhadap kalau kita sudah berkeluarga? Pertama, pola makan yang baik itu tuh gaya hidupnya, salah satu gaya hidup yang baik, dan lifestyle atau gaya hidup itu tuh perlu diusahakan, perlu dirutinkan, perlu diistiqomahkan, dan perlu trial dan error juga gitu. Jadi itu bukan hal yang tiba-tiba bisa besok kita langsung bagus gitu, tiba-tiba besok langsung pola makannya bagus gitu. Enggak, apalagi misalnya teman-teman yang nggak biasa misalnya makan sayur atau makan makanan tertentu, atau merasa juga dirinya picky eater untuk bisa makan tertentu gitu ya di umur sekarang, di mana kita punya kebebasan untuk memilih, itu tuh biasanya akan lebih butuh effort yang besar, apalagi saya fokus kita sehari-hari bekerja gitu ya, untuk bisa masak sendiri atau beli makanan yang sesuai dengan pola makan yang kita ingin, itu perlu effort juga gitu. Nah makanya kenapa nanti untuk mempunyai keluarga yang punya pola makan yang bagus itu harus kita mulai dulu nih dari diri sendiri, pola makan yang baik, kemudian pelan-pelan membentuk kebiasaan itu terbentuk gitu ya, tentunya dengan suplementasi prakteknya di kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya mencari ilmu gitu ya, baik berkonsultasi atau mengikuti webinar atau bertanya dengan ahlinya, dan harapannya nanti ketika kita terutama perempuan gitu ya menjadi ibu gitu, walaupun kita juga bekerja gitu ya, nggak di rumah, nggak masak sendiri lah istilahnya, tapi kita tetap bisa manajemen dan mengatur pola makan keluarga gitu ya, at least memilih, kalaupun kita nggak masak sendiri, kita bisa mendelegasikan itu misalnya ke asisten rumah tangga, jenis makan yang boleh di rumah ini apa, bisa mengedukasi juga misalnya ibu atau misalnya mertua kita yang misalnya masih tuh punya kepercayaan terhadap mitos-mitos, misalnya terutama nanti kalau udah punya anak nih ya, ibu kasih makan ini, dan juga bisa mengajak misalnya suami gitu ya, lebih aware terhadap makanan untuk menjaga kesehatan. Jadi itu kenapa menurut saya harus dimulai dari sekarang, supaya nanti bisa gitu ya mengatur pola makan keluarga. Kalau di rumah sendiri, kalau misalnya memang ibu rumah tangga, dia bisa masak sendiri, beli sendiri, manajemen sendiri, belanja dan mengatur segala macamnya lebih leluasa dan lebih punya ilmunya. Nah, kemudian lanjut ke pentingnya mempersiapkan gizi pranikah. Ini dari saya dengan kepercayaan saya itu, bahwa di Al-Quran tuh udah disebutkan itu, wahai para rasul, di surat Al-Mu'minun gitu ya, 51, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang aku halalkan lagi baik bagi kalian, dan kerjakanlah amal soleh yang sesuai ajaran syariat. Sesungguhnya aku maha mengetahui setiap amalan kalian, dan tidak ada satupun amal kalian yang tersembunyi dariku. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini sendiri bahwa ada kata dan ini kata sambung, sehingga ada korelasinya antara makan yang baik, yang halal, dan mengerjakan amal soleh. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman, bahwa Allah tuh sudah menjelaskan kalau kita, maksudnya makan yang baik itu diperlukan karena kita perlu itu untuk supaya kita bisa mengerjakan amal soleh, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Dan amal soleh itu kan banyak, bentuk ibadah kita banyak ya, seperti itu, menikah ya amal soleh, menuntut ilmu ya amal soleh, bekerja ya amal soleh. Nah itu balik lagi, sudah Allah ingatkan bahwa
makan yang baik, baru dan kerjakan amal soleh. Sehingga beriringan, harapannya dengan nanti kalau teman-teman nih berniat untuk memperbaiki pola makannya, gitu, juga mendapatkan pahala dari kegiatan tersebut, gitu ya, karena mengikuti apa yang Allah anjurkan dan menyertainya dengan mengerjakan hal-hal baik lainnya, sehingga bisa lebih produktif, seperti itu. Kemudian, oke. Nah, ini salah satu yang menurut saya diperlukan baik perempuan maupun laki-laki gitu. Salah satunya untuk mempersiapkan gizi pranikah atau merubah pola makan, itu yang paling penting ada kesadaran atau bahasa zaman now-nya itu mindfulness gitu. Nah, ini ada satu buku yang sebenarnya bagus, nanti nggak saya masukin sih fotonya di PowerPoint ini, tapi nanti saya edit, saya masukin referensinya, dan teman-teman kalau misalnya mau beli juga bahasanya enak. Kenapa sih kesadaran? Di sini penulisnya menuliskan bahwa kesadaran pikiran dan rasa adalah pilar dasar yang sebaiknya dimiliki wanita gitu ya dalam berperilaku di periode emas. Periode emas ini sendiri maksudnya adalah ketika sebelum hamil dan sampai anaknya umur 2 tahun. Menurut saya ini nggak penting hanya untuk wanita aja, tapi juga untuk laki-laki, karena dalam menjalani kehidupan, wanita perlu memiliki kesadaran yang tinggi akan dirinya. Wanita sebaiknya mampu mengenali isi perasaan dan pikiran yang kemudian tampak pada perbuatannya. Nah, sayangnya nggak semua wanita nih berjalan selaras antara perasaan, pikiran, dan perbuatannya. Padahal ketika berkesadaran, maka kita akan lebih ringan menjalaninya, termasuk ketika akan memasuki jenjang pernikahan gitu. Jadi kesadaran ini merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki individu yang sebaiknya dimiliki untuk hadir sepenuhnya antara hati, jiwa, dan raga pada perbuatan yang dilakukan. Dan sadar nih dirinya siapa dan apa yang sedang dilakukan, serta tidak reaktif atau berlebihan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Terutama jadi kesadarannya penulisnya mengingatkan bahwa perlu nih, kalau misalnya kesadaran itu kan kita emang pengen gitu ya, pengen dari dalam sendiri, pengen merubah pola makan, pengen menjadi lebih sehat. Ketika nggak disuruh gitu ya, kan kalau disuruh tuh males biasanya. Tapi kalau kita sadar dengan pentingnya itu, tujuan besarnya apa, harapannya perubahan itu dilakukan dengan lebih senang hati. Baik pun ini pun juga berlaku untuk laki-laki ya, ketika maksudnya laki-laki, maaf nih, biasanya kalau di Indonesia notabene masih misalnya laki-laki merokok gitu ya. Padahal merokok itu sangat mempengaruhi kesehatan satu keluarga kayak gitu. Dan untuk merubahnya, gaya hidup kan itu juga gaya hidup ya, untuk merubah agar tidak merokok itu juga butuh proses yang panjang. Bahkan kadang ada konsultasi atau di rumah sakit di RSCM tuh ada klinik berhenti merokok, karena memang butuh effort yang besar kayak gitu ya, karena lagi-lagi itu adalah pengaturan terhadap diri sendiri. Ketika ada kesadaran itu, saya breakdown-nya adalah akhirnya kita punya tujuan gitu. Kenapa sih kita perlu mengatur pola makan? Kenapa sih kita misalnya buat teman-teman perlu menaikkan berat badan sebelum menikah atau misalnya sebelum hamil? Kenapa sih perlu turun berat badan? Kenapa sih harus mengurangi makanan misalnya yang manis-manis, atau kenapa sih perlu makan gorengan? Kenapa sih harus makan buah atau sayur? Kenapa sih harus beraktivitas fisik yang lebih rutin kayak gitu ya, sehingga jelas gitu ya, dengan sadar tuh punya tujuan yang lebih besar gitu ya. Tadi seperti yang bisa dibalik lagi sebelum surah ini adalah tujuannya adalah supaya bisa beramal soleh gitu ya, yang baik. Dan setelah itu nanti di breakdown lagi, akhirnya punya rencana-rencana nih, gimana sih dengan kesadaran itu gimana sih untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya sebelum menikah berkonsultasi gizi, misalnya teman-teman yang maaf nih masih merokok, bisa mencari cara bagaimana mengurangi merokok. Kemudian juga rencananya adalah ketika misalnya mau menikah, calonnya akan ditanya dulu, ngerti nggak nih terkait pola makan, ngerti nggak sih, concern nggak sih terhadap kesehatan gitu. Jadi step-step itu bisa membawa nanti akhirnya ke kesehatan yang menyeluruh gitu. Jadi ini seperti kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah ikut webinar PMT atau pernah ikut PMTC, bahwa kesadaran itu penting karena kesadaran itu tumbuhnya dari dalam diri sendiri, semangatnya juga tumbuh dari dalam sendiri, sehingga perubahan yang ingin dilakukan itu menjadi istilahnya kayak nggak perlu nggak perlu semangat dari luar gitu. Semangat itu emang tumbuh dari saya sendiri, karena kita yang merasa ini tuh penting kayak gitu. Semoga menangkap ya teman-teman.
Nah, kemudian juga ini kembali lagi dari salah satu dosen saya, Profesor Ali Hamdan, beliau menyatakan bahwa kita harus kembali memahami aspek gizi sebagai bagian dari cara untuk meraih gaya hidup sehat gitu ya. Jadi makan salah satunya untuk mendapatkan zat gizi itu merupakan tujuan besarnya adalah meraih atau untuk memiliki gaya hidup sehat. Oleh karena itu, edukasi atau pemahaman menjadi hal yang sangat penting terutama bagi ibu. Karena ibu kan nanti maksudnya hamil, mungkin porsinya di rumah seperti yang tadi saya sampaikan, porsi di rumah akhirnya lebih besar kayak gitu. Dan memang ketika melahirkan, ibu itu menjadi seperti manusia baru ya, bukan manusia baru, ibu baru itu punya memang setelah melahirkan tuh diberikan oleh Allah gitu, difitrahkan oleh Allah, ada bagian otaknya yang memang melebar, yang memang di situ akhirnya kemampuan-kemampuan yang sebelumnya nggak dipunya itu dipunya gitu ya. Sebelumnya kayaknya nggak bisa tuh akhirnya kayak serba bisa gitu. Atau misalnya kalau misalnya yang kita pernah dengar kadang ibu itu biasanya yang terakhir sakit kayak gitu, dan ya memang itu sudah Allah fitrahkan gitu. Dan di situ perlu juga dengan laki-laki gitu atau suami menyadari bahwa memang ada kemampuan itu dan ada porsi besar itu perempuan untuk mengatur, akhirnya nanti disupport. Karena sering juga kita dengar bahwa oh ibunya udah concern tapi bapaknya nggak tahu menau, dan itu banyak saya temukan di rumah sakit yang misalnya ibunya udah bagus nih take care anaknya, pas dijajain sama bapaknya makannya jadi acak adut karena concernnya nggak sebesar itu dan perhatiannya itu nggak memang nggak pernah dibiasakan seperti itu. Nah, satu lagi karena ibu bertanggung jawab di rumah, ia bertanggung jawab terhadap apa yang dimakan oleh keluarganya. Mungkin pernah dengar juga bahwa ibu itu senternya keluarga ya, pusatnya keluarga. Kalau ibunya, maksudnya kalau ibunya baik, maksudnya ibunya bagus, memiliki itu biasanya akan mempengaruhi satu keluarga tersebut. Seperti itu. Nah, ini saya. Jadi ini adalah dari satu penelitian ya, teman-teman. Sebentar. Kebetulan ini grafiknya dari bahasa Inggris. Ini menjelaskan sebenarnya keterkaitan antara gimana sih kesiapan gizi pranikah, kemudian akhirnya memang kompleks gitu ya, dan saling berkaitan sampai nanti anak itu lahir. Jadi saya jelaskan sedikit, mungkin ini maternal early life environment. Jadi ini adalah lingkungan ibu ketika sebelum hamil gitu ya, dimana nanti bahwa pinggulnya ibu, ukuran pinggulnya ibu, kemudian kesiapan ukuran uterus itu ya untuk tempat bayi besar gitu. Itu akan nanti akan berpengaruh terhadap panjang lahir dan lingkar kepalanya ketika bayi lahir, kemudian nanti juga akan mempengaruhi zat gizi, asupan zat gizi ketika kehamilan. Nah, asupan zat gizi kayak kehamilan ini besar pengaruhnya ketika ada penurunan asupan terutama di trimester awal atau di 3 bulan awal kehamilan. Biasanya masih mengalami mual-mual, masih mengalami muntah-muntah, sulit makan dan segala macamnya. Dan ini makanya kenapa sebelum hamil itu perlu punya status gizi yang optimal. Karena di sini nanti masih punya cadangan gitu ketika nggak bisa makan yang adekuat, nggak bisa makan yang cukup, nanti buat anaknya bertumbuh gitu ya di masa krusialnya tetap ada cadangan dari tubuh kita seperti itu. Kemudian nanti keseluruhannya ini baik dari genetik ibu dan anaknya, kemudian masalah metabolik dan juga masalah ini ya transmisi kemiskinan antar generasi gitu akan mempengaruhi kesehatan atau tingkat kematian atau kesakitan ibu dan juga bayi, atau ketika sudah bayi itu besar menjadi anak-anak gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya dengar it takes a village to raise a child gitu, dan itu emang benar gitu karena pengaruhnya untuk membesarkan anak gitu ya itu tuh dari sebelum ibunya hamil aja itu sudah ada pengaruhnya. Jadi harapannya kalau teman-teman saat ini sudah punya kesadaran kayak gitu ya, harapannya nanti mempunyai anak yang sehat, kalaupun tidak punya ilmunya nanti punya semangat untuk mencari ilmu gitu ya, kalaupun nanti udah menikah atau sebelum menikah juga bisa nih memfilter mana sih calon yang juga concern terhadap kesehatan. Karena
kesehatan ini kunci banget ya teman-teman kayak gitu. Saya melihat kalau di rumah sakit tuh ketika sekedar anaknya lahir, nggak sekedar sih ya, ini bukan sekedar, tapi maksudnya anak lahir prematur aja itu resikonya tinggi. Yang harus diperhatikan oleh ibunya tuh lebih banyak, keluarganya harus bolak-balik ke rumah sakit. Itu kan jangka panjang atau hal-hal harus yang dilakukan yang nggak kepikiran gitu. Tapi sebenarnya itu ikhtiarnya bisa dilakukan tuh dari sebelum kita menikah dengan tahu dan juga memperbaiki pola makan dan menjaga status kesehatan, mencari ilmu dan juga mengelilingi kita dengan lingkungan yang baik gitu. Dan juga mungkin mengedukasi di sekitar kita gitu ya, kalau kita lihat maksudnya masih ada mitos-mitos atau informasi yang kurang jelas tuh kurang pas gitu, bisa kita kasih tahu atau ya kita punya pegangan gitu bahwa nggak takut terikut kemana-mana dengan berbagai macam informasi terutama pada saat sekarang. Nah, kalau teman-teman pernah dengar salah satu masalah yang serius di anak-anak sekarang itu adalah stunting, dan stunting itu masalahnya bukan di anaknya aja ya yang tiba-tiba pendek, itu tuh sebenarnya ini tuh masalah stunting itu adalah generational problem. Jadi maksudnya masalah antar generasi gitu ya. Ini tuh satu lingkaran yang memang harus diputus salah satunya mata rantainya kayak gitu ya, supaya akhirnya nggak berulang di generasi selanjutnya kayak gitu. Karena kalau misalnya bayi gitu, atau anak-anak mengalami stunting, atau stunting itu adalah tinggi anak tersebut di bawah grafik sesuai umurnya gitu ya. Kalau nanti teman-teman baca-baca lagi, jadi misalnya harusnya idealnya anaknya ini berarti 92 di umur sekian, ternyata tinggi badannya cuma 85, itu artinya itu sebutannya stunting. Dan kenapa ini masalah yang serius? Karena stunting itu adalah yang merepresentasikan tinggi badan itu nggak yang kayak berat badan gitu ya, sensitif, naik turunnya gampang karena sakit atau karena makan kelebihan, itu biasanya langsung bisa naik turun. Tapi kalau tinggi badan ini merepresentasikan atau memperlihatkan gimana sih asupan anak, terutama anak-anak ya yang masih bertumbuh, gimana sih asupan anak ini dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gitu ketemu pasien, terus tiba-tiba saya ukur, terus ternyata anaknya stunting, tapi orang tuanya bilang anaknya makannya banyak aja kok kayak gitu dan nggak pernah sakit apa-apa, itu biasanya kemungkinan besar makannya nggak cukup, nggak sesuai dengan kebutuhan, dan ada yang terlewat misalnya ya mungkin sakit tapi nggak pernah dibawa ke rumah sakit, nggak diobati gitu ya, jadi infeksi secara panjang sehingga tubuhnya juga mengalami kebutuhan yang lebih tapi nggak terpenuhi, atau memang makannya banyak tapi nggak berkualitas, jadi misalnya makannya kurang bervariasi, misalnya nasi aja, atau yang kita masih banyak ya temukan makan nasi sama garam aja, nasi sama kecap aja, atau nasi sama kerupuk aja gitu. Dan sedangkan untuk tumbuh balik lagi bahwa zat pembangun itu protein, jadi yang dibutuhkan anak-anak protein, ya lemak kayak gitu. Tapi orang tuanya karena yang nggak aware, karena mungkin ngelihat oh enggak kok, ya sering saya terima adalah enggak kok Mbak, kitanya juga, saya sebagai orang tua juga kan emang kecil Mbak, keturunan ini mah Mbak, kayak gitu. Biasanya suka kayak gitu ya pembelaannya gitu. Padahal kalau anak-anak itu sampai umur 2 tahun di masa pertumbuhannya harus sesuai dengan grafik, nanti setelah itu baru misalnya akan menyesuaikan dengan genetiknya masing-masing. Dan itu nanti biasanya kalau anaknya besar, itu tuh masalah stunting ini nggak hanya masalah tinggi badan atau masalah perawakan aja, tapi nanti ada penurunan imunitas, kemudian akhirnya kognitif atau secara umum gitu ya, maksudnya secara general kemampuan untuk belajarnya kayak gitu akan menurun, sehingga nanti menurunkan prestasi, menurunkan kemampuan untuk belajar, akhirnya nanti memiliki edukasi yang rendah dan juga produktivitas yang rendah, sehingga akhirnya nanti ketika mempengaruhi akademik itu, terus misalnya nggak punya, misalnya kayak nggak kayak teman-teman di sini gitu ya, punya keinginan untuk belajar, mencari informasi, atau misalnya kalau ada masalah tuh sensitif langsung misalnya bertanya atau misalnya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang ada kayak gitu ya, nggak ada keinginan untuk tersebut. Misalnya banyak sekarang saya lihat ya udah hamil karena udah nikah, misalnya udah dinikahin gitu, ya udah hamil aja tapi nggak pakai persiapan apa-apa, nggak tahu apa yang harus dilakukan selama hamil kayak gitu. Nanti kalau punya anak-anaknya ini harus diurus kayak gimana, itu percayalah teman-teman masih banyak saya temukan di Jakarta ini, di Jakarta Pusat ini, nggak harus di daerah-daerah, di Jakarta pun masih banyak kayak gitu yang ya udah
hamil atau memiliki anak tuh tanpa ada kesadaran bahwa ada tanggung jawab besar nih, ada anak yang harus diurus kayak gitu. Kalau nggak diurus ya nanti gampang sakit atau segala macamnya, mempengaruhi generasi selanjutnya. Akhirnya nanti hamil punya anak, nanti kembali lagi. Nanti anaknya juga misalnya gampang sakit-sakitan atau akhirnya prematur yang butuh butuh sharing yang lebih kayak gitu. Terus di rumah kadang kita tuh karena saya banyak bekerja di dia juga bekerja di bagian bayi gitu ya, kadang kita sendiri yang tenaga kesehatan gitu ya yang di rumah sakit tuh kadang suka ragu-ragu kalau misalnya ngelihat yang akan take care di rumah ini kayak nggak paham apa-apa gitu, karena kayak udah dirawat di rumah sakit, dikasih minum yang benar, istilahnya dimandiin setiap hari segala macam kayak gitu. Tiba-tiba dibawa pulang ke rumah, misalnya disuruh disuruh diminta untuk kontrol gitu, misal seminggu, udah diajarin bikin susu, diajarin cara menyusui, diajarin bla 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 dan bla bla blanya. Kadang misalnya ada aja sih kadang yang nggak nyampe seminggu udah balik lagi, ya anaknya sakit lah, ya harus disuruh minum susu segini, nggak dijalanin lah kayak gitu. Jadi ini adalah istilahnya lingkaran setan gitu ya, dan itu emang harus diputuskan. Dan harapannya sih kalau teman-teman sudah paham, udah punya informasi ini, baik yang perempuan maupun laki-laki, semoga nanti masalah stunting di Indonesia ini juga bisa berkurang seperti itu. Kalau teman-teman mau baca, ini juga ada bagus di relatif perspektif, bahwa dia bilang masalahnya stunting ini bukan kelaparan. Banyak kok yang nggak kelaparan, tapi kualitas yang diasup, kualitas yang dimakan itu yang nggak sesuai dengan kebutuhan ketika anak usia bertumbuh, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih pentingnya mempersiapkan gizi pranikah? Ini 3 dari masalah utama yang biasanya dialami baik di wanita usia subur dan biasanya juga mempengaruhi ketika nanti misalnya memutuskan untuk menikah, kemudian memiliki anak atau konsepsi atau kehamilan. Yang pertama adalah kurang energi kronik. Kronik ini maksudnya jangka waktu panjang gitu ya. Kalau di wanita usia subur sendiri, pertama risiko tertular penyakit infeksi, kemudian gangguan hormonal. Jadi kalau ada di sini yang perempuan yang haidnya nggak teratur, terlalu panjang, terlalu pendek, waktunya terlalu panjang, itu kalau juga merasa badannya terlalu kurus atau susah naik berat badan atau segala macamnya, yuk cepat konsultasi biar bisa diperbaiki dari saat ini gitu. Kemudian kalau nanti misalnya masih kurang energi kronik gitu ya, terus masuk masa kehamilan, nah ini resikonya adalah anemia atau persalinan prematur. Prematur ini adalah kurang bulan ya. Jadi kalau misalnya udah 38 minggu kehamilannya, berarti kehamilannya udah cukup bulan. Tapi kalau kurang dari situ, biasanya kalau KEK ini gampang untuk mengalami persalinan prematur atau harus segera dilahirkan dengan berbagai macam kondisi, dan juga ada kelainan pada janin gitu ya, yang banyak banget lah pokoknya, mau kelainan jantung, kelainan otak, kelainan apapun. Dan ibu-ibu juga biasanya yang hamil kalau KEK ini biasanya rentan terkena infeksi, sedangkan ibu hamil agak sedikit bukan susah ya, pengaturan makan obatnya itu harus tertentu dan harus konsulkan dulu ke konsultan dulu ke dokter kehamilannya. Dan biasanya kalau infeksi ini yang ditakutkan adalah menular ke anaknya, seperti itu. Jadi anaknya nanti kalau misalnya infeksi, nanti kalau lahir bisa aja ada kemungkinan untuk mengalami yaitu bisa kelainan saraf atau kelainan otak, atau misalnya kecil nggak bisa bertumbuh jadi misalnya cukup bulan gitu ya, harusnya kalau lahir beratnya 3 kilo, ini lahirnya misalnya cuma 2.000 sekian gram kayak gitu. Dan itu juga berarti ada pertumbuhan yang nggak optimal di masa kehamilan. Kemudian kalau anemia atau bukan kurang darah ya, anemia ini angka atau hemoglobinnya tuh kurang di dalam darah. Nah itu kalau di wanita usia subur biasanya penurunan imunitas dan produktivitas. Jadi kalau teman-teman pernah dengar 5L, letih, lemas, lesu, pucet kayak gitu ya, itu biasanya tanda-tanda anemia. Makanya sekarang banyak di SMA sepertinya ya, SMA atau SMP itu gerakan minum tablet tambah darah. Jadi memang pengaruhnya ke itu ya, ke produktivitas, terutama produktivitas untuk misalnya sekolah gitu, yang harusnya tadinya bugar atau kuat kayak gitu karena masalah anemia.
akhirnya produktivitasnya menurun, dan terutama karena wanita itu kita biasanya di umur SMP, SMA itu udah menstruasi gitu, dan itu lebih rentan lagi terkena anemia. Jadi kalau nggak salah disarankan, nanti itu dibaca lagi, disarankan itu sebenarnya minum tablet tambah darah 1 setiap minggu, secara rutin ya. Jadi misalnya seminggu, atau kalau teman-teman punya kesempatan untuk cek KB atau hemoglobin, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti intervensinya bisa lebih kuat lagi. Nah, kalau kehamilan anemia nanti resikonya adalah bayi berat lahir rendah. Jadi nanti misalnya usianya cukup bulan nih, 38 minggu, 40 minggu, tapi nanti bayinya kecil gitu. Dan kalau bayi kecil ini resikonya apa? Ya pasti biasanya nggak bisa langsung pulang, harus dirawat dulu, butuh suplementasi. Kadang jadi nggak bisa cukup pakai ASI aja, mau nggak mau, misalnya karena kondisi medis harus minum susu formula khusus, seperti itu. Dan perawatannya harus lebih ekstra lagi. Dan kan kalau misalnya bayi lahir kecil ini akhirnya punya PR yang lebih tinggi, lebih banyak untuk naikin berat badan ke secara umumnya gitu. Jadi nanti perlu diketahui buat teman-teman, kita nggak pernah tahu ya namanya kalau kita udah ikhtiar, udah berusaha sebagai mungkin, qadarullah memang bayinya misalnya kecil lah, walaupun maksudnya dihadapkan dengan kondisi seperti itu, tapi nanti harus tahu penanganannya, dan harus eager mau cari informasi gimana biar anaknya akhirnya tumbuh sesuai dengan grafik gitulah secara umumnya. Dan obesitas, mungkin kalau tadi kita ngomongin KEK atau kekurangan atau underweight, ini obesitas atau berlebihan ini juga mengancam gitu ya. Kalau misalnya lagi di usia subur, peningkatan risiko penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini biasanya kayak penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit gula darah, penyakit apa lagi ya, pokoknya banyak lah yang biasanya teman-teman mungkin dengarnya ini penyakit orang tua gitu ya. Sekarang banyak banget anak muda yang juga kena penyakit seperti ini, dan punya apa ya, mengurangi produktivitas gitu, yang harusnya misalnya bisa bekerja, malah misalnya sakit kayak gitu, atau misalnya yang akhirnya dengan sebagai kondisi seperti ini juga harus mengatur pola makan yang lebih restriktif lagi dibandingkan teman-teman yang misalnya sehat seperti itu. Dan kalau misalnya hamil dengan kondisi obesitas itu juga biasanya banyak gampang mengalami komplikasi kehamilan. Misalnya darah tinggi di kehamilan itu sangat bahaya ya teman-teman, karena bisa misalnya kalau maaf, biasanya kalau tekanan darah ibu itu terlalu tinggi, mau nggak mau, kadang bayinya harus dilahirkan pada saat itu juga, karena mengancam bayi dan mengancam ibunya juga. Kemudian diabetes gestasionalnya sebenarnya biasanya gula darah tinggi karena lagi kondisi hamil, kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya banyak kalau yang setelah hamilnya juga nggak, misalnya udah melahirkan gini, setelah hamilnya nggak menjaga, akhirnya nanti jadi kena diabetes tipe 2 gitu. Padahal sebenarnya diabetes gestasional ini bisa kok diperbaiki, maksudnya setelah hamil tuh nggak kena diabetes, tapi itu akhirnya harus punya pola makan yang lebih restriktif lagi, dan juga biasanya resikonya lebih tinggi karena kematian janin atau bayinya terlalu besar. Kalau bayinya terlalu besar biasanya suka namanya kalau lahir tuh istilah medisnya hipoglikemi, atau gula darahnya rendah gitu ya, karena kan kalau lewat plasenta tuh langsung dia dapat asupan dari ibu, tiba-tiba lahir dipotong, sumbernya nggak ada, kayak gitu tuh langsung bisa ngedrop, dan kalau gula darah rendah tuh ya bahaya buat bayi, bisa mengalami kematian. Jadi banyak, dan apalagi kalau misalnya lagi hamil gitu ya teman-teman, sebenarnya itu ada kenaikan berat badan yang harus dicapai gitu ya, nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Kalau kita mulainya kurang, maksudnya kalau mulai kita kondisi status gizinya kurang nih, kita akhirnya PR untuk menaikkan berat badan ketika kehamilan itu juga lebih besar. Dimana biasanya teman-teman kalau misalnya belum membiasakan makan yang itu tuh, ya apalagi faktor mual dan segala macamnya itu males-malesan. Nah, gimana kalau misalnya waktu sebelum hamil aja udah males-malesan, terus ketika hamil harusnya nambah lebih banyak, biasanya akan kejar-kejaran gitu. Makanya bagusnya udah punya status gizi yang normal dulu. Begitupun yang obesitas, ketika mulainya udah obesitas nih, dan ketika hamil harus tetap naik berat badan, tapi biasanya naik berat badannya nggak boleh sebanyak yang kurang, atau nggak boleh sebanyak yang normal gitu ya. Misalnya kalau yang normal naik selama kehamilan tuh saya lupa sekitar 10 sampai 13 kilo. Kalau obesitas tuh kayaknya cuma boleh naik sekitar 8 kilo deh. Selama kehamilan itu biasanya jadi cukup sulit juga, apalagi dengan komplikasi dan lain-lainnya, atau dengan kebiasaan makannya yang misalnya emang banyak atau nggak diatur. Jadi menurut saya semua berkaitan ya teman-teman, dan itu kita memang harus mengusahakan kalau bisa gitu ya, kita bisa tergizi normal.
Nah, kalau teman-teman mungkin sekarang sering lihat ibu-ibu yang bawain anaknya bekal gitu ya, atau misalnya sering tahu dari saudara sepupu atau misalnya yang udah punya anak TM, gerakan tutup mulut dan macamnya, sebenarnya itu bisa banget diintervensi atau ikhtiarkan itu dari semenjak dijanin. Jadi ini ada penelitian bahwa pengalaman awal dalam pengembangan rasa itu bisa dimulai dari anaknya masih hamil, dan itulah makanya kenapa sebelum kita hamil atau nikah itu kita harus punya kebiasaan makan yang bagus supaya nanti ketika kita hamil, supaya ketika kita menyusui, ketika misalnya kita mencontohkan anak, kita bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi kan yang paling penting adalah pola gizi seimbang. Kita makan, nggak ada tuh yang namanya cuma boleh makan ini aja jadi sehat tuh nggak ada. Dan di situ ketika misalnya kita membiasakan makan sayur, kan yang paling susah biasanya kalau anak-anak tuh makan sayur ya karena pahit, atau bahkan makan protein atau kayak makan ikan atau segala macamnya itu misalnya nggak mau. Nah itu sebenarnya udah bisa kita kenalkan dari kita lagi hamil ya. Kita kan hamil boleh, kalau perempuan hamil kan makannya boleh seimbang, boleh, maksudnya makan boleh makan apa aja sama nggak yang mentah atau yang pokoknya harus mateng gitu ya. Kemudian dan itu bisa diperkenalkan karena nanti rasa di apa namanya, kalau di penelitian ini gitu ya, rasanya itu ada di cairan ketuban yang melindungi bayi itu. Kemudian jendelanya ada lagi ketika ASI, maksudnya kita memberikan ASI, ASI itu rasanya menurut penelitian itu adaptable apa yang kita makan, dan di situ ya kita mengenalkan lagi makan yang sehat sebenarnya, dan itu ya harus kita ibunya yang makan, yang bisa punya makan bervariasi. Kemudian nanti biasanya tantangannya mulai ketika sudah mulai makan pendamping ASI. Nah, nanti teman-teman harus belajar gimana sih memberikan makanan pendamping ASI selain ASI gitu ya, yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan bayi dan kebutuhan pertumbuhannya. Karena banyak banget pasti, apalagi ibu-ibu zaman now ya, ke apa namanya, ikut aliran, banyak aliran lah intinya pokoknya kayak gitu. Pokoknya selama teman-teman harus belajar dan cari sumber yang nggak restriktif atau yang terlalu nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau terlalu mengeluh-elukan satu jenis makanan. Itu teman-teman harus hati-hati, dan sebenarnya ini panduannya udah ada kok, PMBA atau panduan makan bayi dan anak, balita dan anak, ini punyanya Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman nanti bisa belajar ini kalau memang sudah hamil gitu ya. Nanti paling nggak punya ilmunya dan tahu memfilter mana informasi yang bisa diambil dan enggak. Karena banyak banget, dan biasanya namanya ibu gitu ya, takut nggak memberikan anaknya yang terbaik terus pengen dicoba semua, padahal sebenarnya ada cara-cara yang sederhana yang perlu diikuti dan cukup gitu buat anaknya. Karena ketika nanti anak udah umur tahun lebih, sebenarnya makanan dewasa atau keluarga itu udah bisa diberikan, dan biasanya anak-anak yang misalnya ibunya maksudnya punya pola makan yang bagus, biasanya nanti anak-anaknya lebih mau mencoba makanan baru dan nggak picky gitu ya. Dan harapannya sih nggak sampai susah makan atau gimana, walaupun biasanya katanya akan selalu ada masanya, tapi kalau misalnya tenang, punya ilmunya, tahu cara pemantauan berat badan anaknya, kayak gitu ya, tahu cue anaknya kapan lapar, kapan apa, dan apa ya, punya keinginan untuk misalnya modifikasi makanan, harapannya nanti pengalaman GTM itu enggak teman-teman alami, tapi memang ya itu dari sebelumnya, maksudnya dari teman-teman hamil aja itu sebenarnya sudah bisa diikhtiarkan. Nah, ikhtiar biar waktu hamil makannya misalnya bagus atau pola makannya bagus, gimana ya nanti sebelum menikah ya, ketika sebelum hamil harus diperbaiki seperti itu. Kemudian, nah, gimana sih kesehatan optimal melalui pola makan? Nggak deh, kalau buat saya sendiri, saya percaya bahwa nggak ada superfood. Pokoknya kalau sekarang itu kan banyak banget ya, makanan ini bikin sehat, makanan ini bikin ini, makanan ini mencegah ini. Nggak, saya percaya nggak ada makanan yang superfood, atau karena memang nggak ada satu makanan pun yang menyiapkan atau menyediakan semua zat gizi yang kita perlukan gitu. Makanya kenapa anjurannya adalah makan gizi seimbang. Jadi saat ini tuh bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya teman-teman, tapi anjuran makannya adalah gizi seimbang dan disarankan isi piringku. Jadi makannya beragam, ada sayur, ada buah, ada lauk, dan ada makanan pokoknya. Dan makanan pokok juga di Indonesia, mungkin kalau kita Indonesia belum makan kalau belum makan nasi ya. Padahal sebenarnya makan jagung udah karbohidrat, makan roti udah, makan singkong, makan itu juga udah. Jadi kalau bisa makannya bervariasi, nggak misalnya cuma nasi, udah nasi ntar sama singkong goreng gitu ya, terus
sama tempe gitu. Ini nggak bermaksud mengurangi itu, tapi kalau bisa divariasikan, minimal ada nasi, lauk, sama sayur. Terutama kalau kita dewasa, tuh konsumsi serat itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan menghindari makanan pokok yang berlebih yang biasanya meningkatkan berat badan terlalu cepat seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih ikut program diet gitu ya, atau misalnya ditawarin teman-temannya gitu ya, oh mengklaim bahwa makan ini atau minum ini bisa menurunkan berat badan cepat 2 minggu atau meningkatkan berat badan cepat secara gini, bisa mengatasi, bukan mengatasi ya, bisa mencegah kanker, mencegah ini dan ini. Mohon difilter lagi informasinya karena nggak ada yang instan, nggak ada satu makanan pun atau satu jenis makanan pun yang bisa mencegah gitu ya, terutama buat kesehatan. Yang ada adalah gizi seimbang dan makanan yang bervariasi. Dan itu nggak cuma itu ya, tapi didukung dengan kebersihan, kemudian aktivitas fisik, dan juga minum air putih. Jadi kalau teman-teman sekarang belum kebiasaan minum air putih, di training gitu ya badan buat minum air putih. Kemudian ada lagi 10 pedoman gizi seimbang. Tadi biasakan mengkonsumsikan aneka ragam makanan pokok, kemudian mengatasi konsumsi pangan manis, asin, dan lemak ini ada namanya G4, G1, L5. Jadi gula 4 sendok makan, maksimal konsumsi gula itu 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan sehari. Mohon maaf kalau saya salah, tapi kalau nggak salah itu. Nah, ini biasanya bukan, kan kalau gula mungkin mikirnya kayak gula di teh, gula atau gula di masakan, padahal gula-gula ini tuh terutama gula ya, banyak bersembunyi di mana, di makanan kemasan, di minuman kotak, minum-minuman yang zaman now itu gulanya banyak banget. Teman-teman kalau bisa nanti belajar bagaimana baca label makanan supaya lebih tahu dan lebih aware gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi diatur aja gitu. Yang biasanya tiap hari bisa jadi seminggu sekali. Kemudian kalau garam itu sebenarnya nggak hanya garam-garam dapur ya maksudnya, tapi yang ada di makanan, tapi natrium. Kalau teman-teman lihat snack ringan itu biasanya natriumnya tinggi banget dan biasanya satu bungkus itu udah bisa menutupi untuk batas kita makan sehari ya. Kalau seminggu sekali gitu nggak apa-apa, tapi kalau jadi kebiasaan tiap hari itu bisa meningkatkan risiko darah tinggi itu. Dan yang berlemak ini hati-hati, yang berlemak biasanya kalau Indonesia makannya nih pagi nasi uduk sama gorengan bakwan gitu ya, itu udah karbonya lagi gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa pilih nggak sama gorengan tapi misalnya sama telur dadar, jadi ada proteinnya kayak gitu. Ini nggak bisa saya jabarkan di sini ya, ini hanya contoh kecil aja gitu. Kemudian lakukan aktivitas fisik dan pertahankan berat badan ideal. Jadi kalau kita udah nggak perlu lagi ya teman-teman, kalau lagi udah umur segini nggak perlu naik berat badan kecuali hamil atau maksudnya memang ada kondisi medis tertentu yang perlu naik berat badan kayak gitu. Tapi umumnya kita biasanya diminta untuk punya berat badan yang ideal karena kita udah nggak naik lagi tinggi badannya. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi pilih kalau bisa makan itu ada ayam, ada ikan, ada daging, kayak gitu. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Saya yakin semuanya udah mengetahui pentingnya ini, terutama semenjak pandemi COVID ya. Jadi semoga nggak dibiasakan sebelum makan ingat cuci tangan dulu. Apalagi kalau kebiasaan orang Indonesia masih kadang makan pakai tangan gitu. Kemudian selanjutnya biasain sarapan pagi. Kalau teman-teman di sini masih ada yang nggak biasa sarapan, jadi perutnya kosong sampai siang, please dibiasain sarapan minimal makan roti atau makan telur atau minum susu apa gitu yang simpel-simpel lah, pokoknya yang banyak resepnya gitu ya di Instagram sarapan sehat, dicoba dibiasakan karena bisa kok, bukan nggak bisa kayak gitu. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur karena di sini sumber vitamin dan mineral. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ada yang kebiasaan sebenarnya suplementasi vitamin dan mineral itu nggak perlu kalau misalnya nggak ada kondisi tertentu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita orang dewasa kalau misalnya makan jeruk satu aja tuh udah bisa memenuhi kebutuhan 1 hari kalau nggak sakit gitu. Kemudian biasakan membaca label pangan pada kemasan pangan biar bisa aware gitu ya, kayak gulanya tadi, ada garamnya kebanyakan nggak, atau natriumnya, atau minyaknya berapa banyak, kayak gitu. Dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi tadi saya bilang makan tuh juga sebagai proses
kita bersyukur bahwa kita ada lapar, ada kenyang, bisa memenuhi hak-hak tubuh. Dan gimana sih cara mulainya nih? Biasanya dimulai dari perubahan sederhana. Mungkin yang dilihat di sini 10 pedoman gizi seimbangnya kayak ini gampang deh gitu. Sehari gampang, tapi nanti kalau dibiasain atau kita misalnya mulai aware gitu ya, apa yang kita makan harus berubah itu biasanya butuh, bukan nggak bisa, tapi butuh effort. Dan dimulai aja dari perubahan kecil. Misalnya kayak tiap hari minum es teh manis atau minum teh kotak gitu ya, atau minum minuman lain kemasan, dikurangin seminggu 3 kali gitu. Diganti dengan misalnya air putih atau diganti dengan buah kayak gitu. Jadi perubahan-perubahan itu karena kita kan maunya buat jangka panjang atau merubah gaya hidup, bukan cuma perubahan dalam waktu 1 hari aja. Kemudian kalau ada circle atau pertemanan yang bagus gini dengan visi yang sama, silahkan dibentuk, konsisten dan tidak instan. Jadi ingat kalau ada yang menjanjikan program-program yang instan dan segala macamnya, mohon difilter lagi informasinya, karena biasanya kita kalau profesi saya ahli gizi, biasanya kalau mau ada perubahan pola makan itu pasti kita akan kasih informasi gitu dan teman-teman bisa menentukan sendiri kapan nih pengen berubahnya berapa lama, faktor-faktor lainnya, baik faktor kepercayaan, baik faktor lingkungan, faktor kegiatan itu kita take into account. Jadi maksudnya kita juga masukkan itu sehingga nanti programnya bisa terstruktur. Kemudian please jangan ngikut-ngikut tren, jangan ngikut-ngikut tren suplemen peninggi, suplemen pengurus, suplemen ini, teh ini yang membuat minuman ini yang bikin kurus, bikin berat badan itu nggak ada teman-teman yang instan. Jadi jangan FOMO ya kalau sekarang istilahnya. Tolong difilter lagi informasinya kalau ada yang terlalu eager untuk iklan kayak gitu, kemudian mengatur secara sadar gitu. Jadi maksudnya kalau tadi kan pengen makan coklat ya nggak apa-apa makan coklat, tapi nggak sebungkus setiap hari ya 1 batang, 1 potek kecil gitu boleh kayak gitu. Kemudian berkonsultasi dengan yang memiliki kompetensi. Jadi teman-teman kalau misalnya emang rasanya kayaknya nggak bisa ngatur sendiri atau nggak tahu mau kemana tuh cari informasi ke yang benar, yang memang misalnya di bawah profesinya yang benar, baik dokter maupun ahli gizi gitu ya, nggak yang hanya sekedar orang yang nggak punya banyak ya, karena masalah makan itu banyak orang yang klaim mengerti dan paham kayak gitu, padahal sebenarnya itu hanya pengalaman pribadi. Dan menurut saya pengaturan pola makan ini sangat personalized atau sangat individu gitu. Jadi memang harus butuh waktu untuk digali dan untuk bisa menentukan pola makan yang sesuai dengan kegiatan dan kemampuan itu perlu secara individu. Kemudian kemarin karena kayaknya pernah nanya deh di PMT 1000 HPK itu apa? 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan ya teman-teman, di mana dimulai ketika dari 0 hari kehamilan sampai anak umur 2 tahun. Ini tuh golden period. Nah, biasanya kalau kita lihat biasanya keluarga gitu yang biasanya baru tahu hamil udah di minggu kelima, udah masuk minggu sekian, bahkan udah masuk mungkin bulan sekian kayak gitu ya. Padahal salah satu pembentukan organ yang penting itu dialami ketika di 10 atau 12 minggu, maaf saya lupa, sekitar 3 sampai 4 minggu awal kehamilan kayak gitu ya. Dan makanya kenapa kalau sudah memang berencana untuk hamil gitu ya, perlu diperhatikan terutama asupan asam folatnya yang dibutuhkan di minggu-minggu awal kehamilan. Jadi kalau misalnya ternyata, alhamdulillah dikasih hamil walaupun tahunya telat, tapi udah punya cadangan atau udah punya udah memang sudah kebiasaan untuk mensuplementasi itu. Karena 1000 HPK ini memiliki efek jangka yang panjang, nggak hanya terhadap kesehatan, tapi juga intelektual, dan ini merupakan masa emas yang tidak bisa terulang. Jadi maksudnya ketika sudah 2 tahun misalnya anak itu lewat, ya itu windows atau misalnya jendela untuk memperbaikinya itu udah nggak bisa, tapi nggak semaksimal ketika misalnya anaknya stunting di umur 1 tahun, itu tuh masih bisa dikejar sampai nanti anaknya umur 2 tahun gitu. Tapi kalau udah lewat dari 2 tahun, biasanya PR-nya akan lebih besar dan kemungkinannya untuk mencapai yang sesuai dengan ideal itu lebih kecil gitu kemungkinannya. Nanti teman-teman nanti bisa baca sendiri apa aja sih, kenapa sih pentingnya memerhatikan di 1000 HPK. Jadi nanti kalau teman-teman berencana untuk hamil, tolong perhatikan ini. Dan bahkan kalau yang saya dengar tuh sekarang nggak 1000 HPK, mau diperpanjang 5000 HPK kalau nggak salah sampai sebelum, bukan hanya wanita usia subur, tapi di masa
umur 14-15 gitu ya, masih masa usia subur, waktu wanita usia subur gitu ya. Jadi memang diintervensinya sudah jauh lagi, bukan hanya sebelum menikah kayak gitu ya, pranikah, tapi ketika memang udah masuk di usia bisa hamil kayak gitu. Karena nggak hanya untuk anaknya sendiri, tapi juga kalau secara nggak langsung itu mempengaruhi gitu ya kualitas negara kita sendiri kayak gitu. Jadi kan keluarga itu kan pasti organisasi terkecil, kalau kita bisa berkontribusi untuk negara, kenapa enggak? Kemudian untuk ASI, teman-teman ini untuk ASI ini penting ya teman-teman. ASI ini kalau bisa dipenuhi secara eksklusif minimal 6 bulan, kalau bisa sampai dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Masih banyak saya menemukan ibu-ibu yang kalau misalnya saya edukasi gitu ya, kalau misalnya bayinya akhirnya harus dirawat terpisah, kita edukasi lah gimana cara nganter ASI ke rumah sakit kayak gitu. Orang tuanya bukan eager nanya, oh ya gimana mbak caranya, punya nggak pompa yang bisa dipinjam atau segala macamnya, gimana mengusahakan. Malah yang sering saya dapatkan, bisa nggak mbak dikasih susu formula aja, soalnya kita belum bisa nganter nih kayak gitu. Itu saya sedih banget sih kayak gitu, maksudnya di era yang sekarang ini tuh masih ada ternyata yang belum ngeh gitu ya, bahwa ASI itu tuh nggak bisa digantikan oleh apapun kayak gitu. Walaupun sekarang kalau lihat susu formula banyak tambahan yang untuk biar bisa mirip ASI, tapi nggak ada yang bisa menyamai ASI, terutama di bagian gut health atau kesehatan pencernaan, kemudian imunitas. Jadi itu cuma memang ada di ASI aja, dan salah satunya kolostrum. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya mau melahirkan kayak gitu ya, cari provider melahirkan yang pro dengan lahir normal gitu ya, karena lahir normal itu juga salah satunya ada hubungannya dengan kesehatan buat si bayinya ini, kemudian tanpa maksudnya memaksakan gitu ya, karena kan ada juga kondisi medis yang memang lahirnya nggak bisa normal. Kemudian yang pro IMD atau inisiasi menyusui dini, jadi anaknya bisa langsung dapat kolostrum. Kemudian yang juga pro untuk ibunya menyusui, bukan pro terhadap susu formula. Jadi kalau masih ada yang dokter atau mohon maaf ya, ini nggak bermaksud, atau dokter atau provider kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi pun atau misalnya apa yang lebih kayaknya condong, oh yang mudah ini kalau nggak ASINya sedikit gitu ya, kasih aja susu formula mirip kok sama ASI. Teman-teman harus hati-hati karena ASI itu memang sih mungkin ada ibu-ibu yang misalnya ASINya nggak itu, tapi kalau yang secara normal gitu ya, itu tuh ASI itu supply and demand. Jadi semakin sering disusuin anaknya gitu ya secara teratur, nanti supply-nya juga makin banyak. Jadi makanya saya juga pernah baru aja kayak 2 minggu yang lalu ketemu. Nah ini ya kenapa tadi saya balik lagi bahwa sebagai ibu itu nanti kita harus punya kesadaran, kemampuan untuk mengatur, karena yang kemarin case yang saya ketemui adalah anaknya kasihan nih gizi buruk, terus saya tanya lah, Bu ini anaknya minum ASI nggak Bu kayak gitu, minum Mbak kayak gitu, berapa banyak, kalau sama saya aja kayak gitu. Oh ibu kerja, jadi saya kira tuh kerja gitu. Enggak sih nggak kerja kok katanya kayak gitu. Oh berarti kalau pagi malam bareng ibu ya? Enggak Mbak, nyusuinnya sama saya pagi doang loh. Kok malam enggak Bu? Iya soalnya kalau malam anak saya yang bayi tidur sama neneknya. Loh kenapa? Iya, saya kira ibu ada anak lagi yang lain kayak gitu yang sakit atau kembar nih, saya bilangin gitu. Enggak, soalnya anak saya yang lebih besar yang udah 2 tahun lebih tidur sama saya. Soalnya susah sih anak saya yang itu tidurnya kalau nggak sama saya. Jadi saya kasih aja sama neneknya yang kecil. Saya sedih ya, padahal maksudnya di situ kan kebutuhan bayi, anak bayi yang lebih maksudnya lebih penting untuk sama ibunya, menyusui, itu tuh nggak di-take care gitu. Karena ya tadi balik lagi mungkin dari ibunya itu kasihan gitu ya, belum pernah terpapar kesadaran bahwa anak bayinya ini lebih butuh ibunya kayak gitu. Akhirnya karena tidak ada proses manajemen yang kurang bagus itu, akhirnya malah bayinya yang butuh care lebih tinggi malah dikasih ke neneknya. Udah gitu, waktu itu ceritanya ibunya juga nggak mungkin kalau masih minum susu formula terus ibunya masih kasih tahu gitu ya, ini nenek-nenek nih dititipin untuk ngurus bayi gitu istilahnya. Dan dia jawabannya, "Saya juga nggak tahu tuh Mbak, kalau sama neneknya malam minum apa enggak." Terus saya bilang, "Ya ini mah gimana anaknya nggak gizi buruk ya?" Saya bilangin kayak gitu. Dia sendiri ibunya nggak tahu anaknya minum ASI berapa banyak, bahkan minum susu formula, misalnya, minum susu formula juga nggak teratur, dititipin pula sama neneknya, karena misalnya ada anak yang lebih besar, yang lebih istilahnya, eee, susah dikendalikan gitu ya dalam istilahnya. Nah, itu makanya saya bilang, kesadaran itu dan maksudnya
ilmu-ilmu yang banyak yang perlu kita pelajari kalau bisa dicicil dari sekarang gitu. Harapannya kita nggak perlu dihadapkan seperti itu. Dan ASI ini nggak hanya bermanfaat buat bayinya aja ya teman-teman, tapi sumber baik untuk bayi, melindungi bayi dari penyakit jangka pendek panjang, transfer antibodi dari ibu yang nggak ada di susu formula ini ya. Jadi makanya biasanya anak yang ASI itu biasanya lebih maksudnya secara penelitian secara ini adalah lebih gampang, lebih jarang sakit, kemudian anywhere and anytime, maksudnya teman-teman mau menyusui di mana aja itu bisa kayak gitu ya, nggak harus seperti kalau misalnya susu formula itu kan airnya harus yang matang, harus bawa-bawa bubuknya, belum lagi harganya yang juga maksudnya lebih mahal. Kemudian untuk ibunya sendiri meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan kanker pada ibu, kemudian cepat stimulasi recovery atau pasca persalinan gitu ya setelah melahirkan, kemudian tentunya membentuk ikatan atau bonding dengan bayi. Nah, hal ini terkait ASI ini kalau teman-teman nanti alhamdulillah diberikan Allah hamil gitu ya, tolong dipelajari sebelum melahirkan, cari provider seperti saya yang bilang tadi yang mendukung. Provider itu maksudnya baik misalnya tempat melahirkan kayak gitu ya, bidan atau dokter yang rumah sakit yang mendukung IMD dan juga pro terhadap ASI, kemudian mempelajari ikhtiar meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI seperti misalnya banyak sekarang namanya program laktasi gitu ya, pijat laktasi, kemudian gimana manajemen stres karena terkait ASI ini banyak hubungannya dengan kesehatan ibunya juga seperti itu. Oke, nah mungkin ini udah slide terakhir. Jadi gimana sih apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman di sini? Pertama, tahu indeks massa tubuh dan mengukur berat badan secara teratur. Nanti cara ngitungnya teman-teman bisa searching gimana cara mengukur IMT gitu ya, yang normal, obes atau kurang gitu ya. Kemudian meningkatkan variasi bahan makanan dan memperbaiki pola makan. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga pola makan. Ini menurut saya yang kunci gitu ya. Jadi semangatnya dari dalam gitu ya, semangatnya memang kita yang ingin berubah, bukan karena orang lain atau dipaksa orang lain. Kemudian melengkapi pola makan dengan gaya hidup sehat lainnya. Jadi kan pola makan yang baik ini merupakan gaya hidup. Nah, ada nih gaya hidup sehat lainnya yang menunjang itu, misalnya seperti aktivitas fisik dan gaya hidup sehat lainnya. Kemudian menyadari bahwa ini tuh usaha preventif untuk memiliki kesehatan jangka panjang, untuk menjaga produktivitas, melatih kebiasaan baik untuk diimplementasikan nanti saat berkeluarga seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengikuti banyak nih anjuran terutama untuk perempuan, suplementasi seperti tadi tablet tambah darah, kemudian suplementasi vitamin kalau memang dibutuhkan. Kemudian berkonsultasi dengan ahli gizi apabila melakukan regimen diet tertentu gitu ya, atau pola makan tertentu, atau memang kalau cuma sekadar mau konsultasi pola makan dan nggak tahu gitu ya, daripada nyoba-nyoba sendiri tapi salah. Sekarang banyak banget mau online, mau offline banyak teman-teman. Ini ada beberapa rekomendasi akun atau provider. Ini nggak iklan ya, ini memang ini mereka biasa diundang, nggak cuma dari gizi aja kayak gitu, tapi dari banyak yang lain. Nggak ada yang nitip atau promosi, tapi ini yang biasanya saya sendiri sebagai ahli gizi suka baca, nambah ilmu dari beliau-beliau ini. Jadi kalau teman-teman mungkin setelah ini cari informasi di mana sih bisa follow di ini, jadi meningkatkan khasanah ilmu di Instagramnya seperti itu. Mungkin kira-kira itu aja. Kalau kiranya ada informasi yang saya sampaikan sepertinya kurang berkenan atau berbeda dengan informasi yang teman-teman pernah terima, boleh langsung bertanya, atau kalau misalnya nggak terjawab di sini bisa melalui Instagram DM aja, Sapa bilang maksudnya pernah ikut webinar ini, kok saya dengarnya gini Kak, tapi kok saya pernah baca informasinya seperti ini, misalnya perlu referensi atau apa yang saya lakukan udah benar, boleh. Kalau nanti saya nggak paham, insya Allah saya kasih referensi ke teman-teman saya lain yang lebih paham. Kiranya gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Kak Alimah. Terima kasih banyak Kak Alimah atas pemaparan ilmunya terkait gizi ya, gizi pranikah. Masya Allah, di sini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya melalui chat. Hanya saja kami di sini ada batasan ya, 3 orang penanya via chat, kemudian 2 orang penanya melalui raise hand gitu ya, langsung.
Nah, sebelum itu kita sesi dokumentasi dulu ya. Mungkin teman-teman yang bisa untuk on cam dipersilahkan. Kita foto dulu ya, dokumentasi dulu. Dipersilahkan untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh diperlihatkan wajah cantiknya, wajah gantengnya meskipun sudah malam ya, masih semangat buat belajar. Oke. Kakak admin sudah siap ya? Siap, Pak. Oke. Ini ada berapa slide ya? Ada 6 slide. Oke, slide pertama. Boleh senyumnya. Oke, slide selanjutnya. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Oke. Slide keempat. 1, 2. Slide kelima. 1, 2. Slide terakhir. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak partner belajar semua. Kita lanjut ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ramadhani. Nah, Kak Ramadhani dari Bandung. Kalau mau menikah lebih baik mana ya? Medical check up dulu atau ke ahli gizi untuk konsultasi persiapan gizi menjelang pernikahan? Terima kasih. Monggo Kak Alimah langsung dijawab atau bagaimana? Boleh langsung jawab aja ya, takut lupa. Baik, terima kasih Kak Ramadhani atas pertanyaannya. Saya kurang tahu ya, saya belum terlalu update, tapi kalau medical check up itu kan, jadi kalau di ini ya, kalau sebenarnya kalau di rumah sakit itu biasanya ahli gizi itu akan dikonsul sama dokter kalau misalnya memang pasiennya butuh, misalnya pasiennya memang butuh, diet tertentu gitu ya. Tapi kalau misalnya orang sehat gitu ya, cuma untuk misalnya mengatur pola makan atau misalnya kondisi tertentu yang nggak ada penyakit yang perlu ditangani oleh dokter kayak gitu ya, biasanya bisa ke ahli gizi langsung aja gitu ya, ke ahli gizi. Nah, kalau sekarang kan, saya lihat, ahli gizi maksudnya konsultasi gizi itu udah lumayan orang udah banyak aware ya. Jadi biasanya banyak medical check up yang juga udah termasuk paket konsultasi dengan ahli gizi. Jadi sebenarnya kalau medical check up itu kan yang saya tahu biasanya cek darah lengkap, kemudian cek kalau mungkin pranikah tuh apa namanya, biasanya kalau medical check up yang khusus untuk sebelum nikah itu ada beberapa lagi yang spesifik lainnya, mungkin seperti kayak anti HIV, hepatitis dan segala macamnya saya kurang lupa ya, tapi itu ada biasanya paketnya. Nah, mungkin teman-teman bisa cari aja provider yang sudah juga dengan konsultasi ahli gizi kayak gitu. Jadi dua-duanya dua-duanya penting, dua-duanya butuh biaya, butuh kemampuan butuh persiapan finansial, biasanya terutama medical check up tuh biasanya cukup mahal kalau yang lengkap. Jadi kalau misalnya memang bisa dua-duanya, kenapa enggak kayak gitu. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Jadi nggak bisa melihat, maksudnya konsultasi ke ahli gizi itu kan lebih ke pola makan harian, kalau medical check up itu kan lebih ke tubuhnya langsung kayak gitu. Kalau bisa dua-duanya, dilengkapi dua-duanya, lebih baik seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Ramadhani. Baik, selanjutnya mungkin ada yang sudah raise hand. Kak Irgi, ya. Boleh langsung saja Kak Irgi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak Nada atas izin untuk bertanya kepada Kak Alima, dan berterima kasih juga kepada Kak Alima udah ini mau sharing kepada kita yang mungkin saya termasuk orang-orang yang baru belajar perdana ya tentang gizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irgi dari Jatinangor. Izin bertanya Kak Alimah. Saya kalau sehari-hari tinggal di pesantren, memang kerja di pesantren di bagian sekretaris, dan insya Allah kurang lebih 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan lagi menikah. Mohon doanya juga. Cuman qadarullah karena memang pola hidup saya yang kurang sehat ketika mondok ya, ketika waktu pesantren itu sehingga ini saya terkena, bukan terkena ya, terindikasi waktu dicek ke dokter tuh wasir, wasir karena memang waktu pada zaman santri itu saya memang keenakan gitu, keenakan ya sehari-harinya gitu. Cuman kadang-kadang saya jarang olahraga, bahkan seringnya nggak olahraga, kemudian jarang minum juga, sehingga memang kata dokter ini wasir dan harus dijaga kesehatannya. Nah ini eh, preventif yang harus dilakukan apa Kak Lima? Itu itu aja sih, itu dulu. Soalnya yang kedua ini kalau misalnya waktu kerja ini suka ngantuk. Maksudnya dari jam 10 sampai ini rawan-rawan badai zuhur itu suka ngantuk. Nah, saya itu nggak minum kopi ya, karena kan pengennya minum air putih sehat gitu. Tapi pernah dengar juga ada kata ini hipervolemia gitu, kelebihan menyimpan air volume cairan itu. Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau misalnya ngatasin ngantuk? Apakah dengan air putih yang biasa gitu? Atau misalnya boleh dengan kopi ataupun yang lainnya? Itu aja dua pertanyaan. Terima kasih Kalimah, mohon maaf semuanya. Baik, terima kasih Kak Irki untuk pertanyaannya. Langsung izinkan Anda langsung izin jawab ya. Jadi apa namanya? Kalau tadi masalah wasir sendiri itu sebenarnya lebih ke kondisi medis ya Kak. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak menjawab. Tapi kalau misalnya eh biasanya itu yang saya tahu biasanya wasir atau apa ya istilah medisnya itu ambeien ya, biasanya ambeien itu salah satunya terlalu mengejen yang terlalu keras saat buang air besar seperti itu. Nah, ini biasanya kalau misalnya atau misalnya kita sebutnya konstipasi gitu ya atau BAB-nya tuh susah atau berat, ini salah satu indikasi kurang makan makanan yang berserat, baik serat yang serat larut atau serat yang saya lupa satunya, serat yang tidak larut gitu ya. Nah, serat ini banyaknya di mana? Serat ini banyaknya di buah dan sayur. Dan terkait konstipasi sendiri, minum air putih itu juga salah satunya yang berpengaruh dan aktivitas fisik. Memang mohon maaf, memang di Indonesia sendiri itu konsumsi seratnya itu persentase konsumsi serat kita itu memang rendah banget gitu ya, karena lebih banyak seperti saya tadi bilang lebih banyak makan sumber karbohidrat kayak gitu ya dibandingkan sayur. Jadi kadang padahal harusnya kalau kita makan itu jumlah sayur dan jumlah nasinya itu sama kayak gitu ya. Jadi memang akhirnya nanti jumlah nasinya atau bisa kita makannya nasi gitu ya, jumlah nasinya sedikit, sayurnya lebih banyak. Nah, supaya seratnya itu kita bisa lebih banyak, dan itu kalau serat banyak kan serat itu nggak diserap ya oleh tubuh. Serat itu nanti akan dibuang melalui BAB gitu ya, melalui feses. Nah, itu akan mempermudah pengeluaran itu, karena sebenarnya secara normal proses pembuangan atau buang air besar itu nggak perlu ngejen ya kayak gitu ya. Maksudnya dia akan ya secara natural akan pokoknya harusnya nggak sakit lah, itu bukan proses yang sakit gitu intinya. Nah, kalau sampai kena ambeien itu kan banyak penyebabnya ya, tapi kalau dari salah satu yang saya pelajari adalah biasanya terutama konstipasi ya, banyak juga perempuan terutama nanti kalau hamil tuh gampang banget konstipasi karena ya ada perubahan di pencernaan gitu ya. Nah, itu harus diimbangi tuh dengan baik laki-laki maupun perempuan yang misalnya tuh coba tingkatin makanan sayur, minum air putih, dan juga kan itu terkait pergerakan usus. Salah satunya yang biasanya kalau konstipasi itu juga disarankan untuk ya meningkatkan aktivitas fisik kayak gitu. Jadi kalau misalnya biasanya naik motor, kalau deket, kalau bisa jalan kaki mungkin, atau biasanya di tempat kerja naik lift, kalau cuma 3 lantai mungkin naik tangga, atau memang
didesain atau maksudnya disempatkan sehari 30 menit misalnya jalan kaki atau jogging kayak gitu, mana yang sempat, atau home workout yang biasa banyak di YouTube ya, sekarang kan banyak banget tuh kayak gitu, senam senam sehat jantung misalnya, senam apa. Nah itu bisa salah satunya tipsnya seperti itu. Dan untuk tadi yang ngantuk-ngantuk, oh ya masalah anemia itu kan juga yang letih, lemas, lesu itu juga bukan cuma perempuan ya, laki-laki juga gitu ya. Kalau misalnya tadi sih kalau Kak Irgi bisa saya ngecek mungkin uh, ngecek kadar HB hemoglobin, biasanya tuh yang gratis kalau misalnya mau donor darah. Biasanya kan kalau donor darah tuh minimal 12,5 ya baru boleh donor darah. Nah itu kalau mau salah satu caranya kalau mau gratis gitu ya ke PMI untuk donor darah kayak gitu, terus bisa tahu hemoglobin, maksudnya kadar hemoglobinnya berapa. Kalau kurang mungkin juga perlu berkonsultasi kayak gitu, atau nggak tahu nih Kak Yudni sarapan nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak sarapan ya mungkin jam 10 ngantuk, itu kan belum makan ya biasanya, kemungkinan besar ya karena nggak ada energinya gitu, karena kan seharian udah, maksudnya bukan seharian, malamnya udah tidur, terus nggak ada istilahnya nggak ada bensin yang masuk pagi, berkegiatan pagi-pagi, terus jam 10 udah ngantuk, ya mungkin memang kata nggak ada sumber energinya. Jadi banyak kemungkinannya sih Kak kayak gitu, harus dipedam. Kalau minum kopi, sebenarnya minum kopi asal nggak kebanyakan tuh nggak apa-apa ya, kayak kalau misalnya memang dan tahan maksudnya nggak jadi deg-degan, nggak jadi mual atau jadi pengen muntah kayak gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Yang sebenarnya yang paling bikin minum kopi itu berbahaya itu karena kalau kita orang Indonesia biasanya minumnya kopi susu manis, gula, terus tambah susunya lagi, biasanya kandungan lemaknya cukup banyak. Jadi kadang yang lebih concernnya bukan kopinya, tapi paling kopinya juga cuma berapa persen gitu ya. Apalagi kalau kayak kopi-kopi di kafe-kafe, bukan kopi beneran ya, kayak kopi-kopi yang ya kopi-kopi zaman now lah, itu lebih concern ke gulanya yang nauzubillah min dzalik, biasanya banyak banget gitu. Jadi kalau kakaknya mau minum kopi sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau tahu saya tuh 1 cangkir sehari masih nggak apa-apa kok Kak. Itu mungkin itu yang bisa saya jawab untuk saat ini. Kalau kakaknya memang merasa kayaknya pola makannya nggak bagus, dan oh ya tadi kan rencananya mau nikah nih, mungkin nanti sekalian Kak Irgi kalau misalnya calonnya mungkin nggak ikut di sini, bisa dicek-cek dulu udah paham nggak terkait gizi, dan mungkin bisa diajakin ya masing-masing konsultasi gizi. Nah, masalah kalau sekarang konsultasi gizi itu nggak terlalu mahal lah, paling 100.000 kayak gitu ya, untuk jangka panjang, istilahnya investasi jangka panjang bisa dicoba. Itu kan ada. Oke, bagaimana Kak Irgi, sudah terjawab ya? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di chat dari Kak Azida dari Jogja. Mbak Yasmin izin bertanya, bagaimana dengan wanita yang terindikasi PCOS pranikah? Adakah pola makan yang harus diatur? Adakah pengalaman menemui ibu dengan PCOS? Matur nuwun. Silahkan Kak Yasmin. Baik, terima kasih Kak Azida ya tadi ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu PCOS itu Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi memang biasanya kelihatan kalau kita sudah udah masuk masa ini ya, masa haid gitu ya, biasanya haidnya nggak teratur. Kalau misalnya PCOS ini nggak hanya biasanya kadang orang obesitas, tapi biasanya berat badannya tuh cepat banget gitu naik. Tapi ada juga yang kurus gitu ya, kena PCOS. Biasanya haidnya nggak teratur, waktunya terlalu pendek, dapat siklusnya terlalu panjang, kemudian ada masalah-masalah lainnya gitu ya, karena ketidakseimbangan hormon seperti itu. Nah, memang PCOS itu, saya buka catatan dulu ya. Sebenarnya saya udah persiapkan karena ini lumayan concern ini, maksudnya terkait PCOS ini concern-nya sekarang lumayan banyak kayak gitu ya. Maksudnya banyak sekali perempuan yang dan PCOS. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada tanda-tanda PCOS itu jangan mengklaim dirinya langsung PCOS ya, karena ini kan masalah hormon. Teman-teman harus konsultasi ke dokter OBS-GYN atau SPOG, biasanya datang minta dicek. Dan saya sendiri sebenarnya saya juga cukup saya nggak PCOS sih, tapi saya PCOS like, jadi maksudnya ada
ada kecenderungan itu kayak gitu. Jadi memang waktu itu saya tes darah yang diharuskan kayak gitu, dan memang ada ketidakseimbangan hormon, tapi bukan sampai PCOS. Jadi istilahnya jangan self claim gitu ya karena baca-baca doang. Harus ke ahlinya dicek, dan memang kalau memang PCOS harus dokternya yang memang mendiagnosa PCOS seperti itu. Sebentar ya. Nah, kalau PCOS sendiri itu sebenarnya nggak ada diet yang khusus gitu ya. Tapi salah satu dari setiap penelitian yang saya baca, menurunkan berat badan, kalau misalnya ternyata teman-teman yang berat badannya berlebih ya, menurunkan berat badan 5-10% dari berat badan sekarang. Jadi misalnya berat badannya 60, 5%-nya kalau 10%-nya kan 6 kilo, berarti 5%-nya tuh 3 kilo. Berarti yang menurunkan berat badan 3-6 kilo itu biasanya meningkatkan memperbaiki pengaturan regulasi hormon tubuhnya lagi. Jadi biasanya nanti akan tampak pada siklus halangannya yang lebih teratur, yang sesuai dengan siklus yang normal kayak gitu. Dan mungkin gejala-gejala PCOS lainnya tuh akan menurun. Biasanya salah satunya juga yang jadi indikator itu adalah gula darah. Nah, ini makanya saya bilang tes gula darah PCOS ini nggak bisa self claim ya, cuma lihat-lihat kayak di Instagram, kayaknya saya PCOS deh gitu, tanpa ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau Kak Azida ini belum cek ke dokter, saya sarankan cek ke dokter, berkonsultasi, kemudian nanti kalau memang disuruh menurunkan berat badan gitu ya, misalnya, atau pengaturan makan, kemudian bisa dilanjutkan ke ahli gizi, jadi nanti bisa personalize kayak gitu. Jadi nggak ikut-ikutan misalnya pola makan PCOS yang misalnya banyak beredar gitu ya, karena saya juga sering baca-baca banyak beredar di sosial media. Sebentar ya, saya tadi udah siapin kok PCOS itu. Nanti mungkin di share aja ya di grup, nanti saya kasih kalau udah ketemu catatannya. Jadi pokoknya intinya Ratu nggak boleh self claim, kemudian kalau terindikasinya memang sudah dari medis, berarti yang tadi bisa dilakukan pengaturan berat badan kalau memang ternyata termasuk overweight atau obesitas. Kemudian coba catat apakah, biasanya salah satu lagi PCOS itu masalahnya terkait resistensi insulin, atau di dalam gimana, ini agak panjang kalau dijelasin, intinya terkait pengaturan gula darah. Biasanya tubuhnya tuh kurang sensitif gitu ya terhadap insulin. Nah, ini teman-teman harus berusaha mengurangi, yang bisa saya sarankan, kurangin makan makanan yang manis, meningkatkan aktivitas fisik, makan yang banyak, meningkatkan pola makan yang berserat seperti buah dan sayur, kemudian minum air putih. Nah, itu bisa dilakuin dulu, dan dilakuinnya mungkin efeknya baru terlihat beberapa minggu ya, terutama untuk penurunan berat badan sendiri itu sehatnya 0,5-1 kilo per minggu. Jadi maksimal 1 bulan turun berat badannya cuma 4 kilo, dan harus diperhatikan juga asupannya, karena kalau misalnya cuma turun berat badannya cuma karena hilang massa airnya tubuhnya, bukan lemaknya, bisa-bisa nanti PCOS-nya nggak tersolve kayak gitu. Itu Kak, kalau yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Tadi siapa? Kak Azida ya. Kak Azida dari Jogja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Kanada. Ya. Kanada izin untuk ini tuh ada pertanyaan dari Kak Dwi Ayu di Bogor, pernah lihat katanya terkait vitamin D ya. Ini agak nyambung sedikit soalnya. Jadi iya, vitamin D itu memang dibutuhin, apalagi kalau di Indonesia ternyata banyak yang insufisiensi dan defisiensi. Defisiensi itu sangat kurang dari batas normal. Kalau insufisiensi itu hanya kurang, saya lupa angkanya di mana. Dan ini kalau nanti teman-teman cari gitu ya, rekomendasi asupan hariannya untuk vitamin D itu ada kok buat orang Indonesia, misalnya sesuai umur. Kalau nggak salah dulu nih, cerita sedikit, vitamin D yang dijual di Indonesia itu yang boleh tuh cuma yang ini IU ini tuh ininya ya, kayak miligramnya, satuannya gitu ya, 400
IU kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah yang boleh dulu beredar di Indonesia sebelum COVID itu hanya 400 atau 600, saya lupa, karena itu memang sesuai rekomendasi asupan harian yang memang bisa teman-teman beli di mana, teman-teman beli di apotek dijual bebas gitu ya. Kalau yang udah, kan sekarang banyak tuh semenjak COVID yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nah, sebenarnya itu tuh udah di atas kebutuhan harian kita. Kalau kan vitamin itu kalau berlebihan itu juga bisa jadi racun ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya maksudnya memang ngerasa kayaknya pengen minum vitamin D gitu ya, karena misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, cukup asup yang sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya, untuk kebutuhan harian kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang masalah PCOS nih, nah PCOS juga ada salah satu hubungannya dengan insufisiensi atau defisiensi vitamin D. Nah, itu nggak boleh, kalau mau minum lebih dari ukuran itu, nggak boleh asal minum aja, tapi cek dulu. Waktu itu saya juga disarankan, ini pengalaman pribadi ya, dan memang katanya standarnya seperti itu, adalah dicek kadar vitamin D di dalam darah. Nanti setelah itu barulah di treatment minum vitamin D sekian banyak yang memang di atas rata-rata, karena untuk istilahnya mengejar PR kekurangan itu. Tapi nanti akan dievaluasi, maksudnya itu nggak boleh tuh minum sebanyak itu, nggak boleh minum sebanyak itu dalam jangka panjang. Misalnya kalau nggak salah saya waktu itu 2 bulan apa 3 bulan minum dosis itu, setelah itu diperiksa lagi. Kalau udah normal ya sebenarnya bisa tercukupi oleh makan atau misalnya kena sinar matahari kayak gitu ya. Cuma kan kayaknya kalau di Indonesia sekarang agak susah juga ya, apalagi kalau misalnya bekerja dalam ruangan, atau ya memang makan yang sesuai anjuran dari ada anjuran angka kecukupan gizi. Nanti teman-teman bisa lihat vitamin D-nya di situ minumnya cuma boleh berapa gitu. Oke, Gitu sudah kan ada. Kak Dwi Ayu dari Bogor, berarti ini langsung terjawab ya Kak ya, nyambung gitu. Oke, masih ada lagi beberapa pertanyaan, mungkin aku ke Kak Usna dulu ya. Kak Usna dari Cikarang, untuk suplemen penambah darah itu dikonsumsi saat haid aja atau gimana Kak? Oke, terima kasih. Kalau nggak salah, kalau anjurannya ya nanti teman-teman bisa cari dari yang anjuran Kementerian Kesehatan. Kalau nggak salah minum tablet tambah darah itu kalau nggak salah ya seminggu sekali dengan waktu yang sama. Jadi kalau memang biasa minum hari Kamis terus. Nah, kalau haid itu disarankan minum setiap hari, karena kan kita loss darah kayak gitu. Dan kecenderungan untuk biasanya anemia karena haid itu lebih, apalagi kalau lagi deras-derasnya itu biasanya lebih banyak. Biasanya tuh kalau nggak salah disarankan minum setiap hari. Kalau saya sih sarannya teman-teman pergi ke puskesmas atau ke puskesmas paling dekat, atau misalnya ke dokter umum untuk minta saran ini ya, karena saya pernah baca juga sebenarnya kalau misalnya ternyata HB-nya normal-normal aja, nggak perlu minum seminggu sekali gitu, cukup misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tergantung kondisinya. Tapi kalau memang ternyata anemia persisten gitu dan anemia defisiensi besi, berarti harus dikonsumsi sesuai anjuran. Tapi kalau saya pernah baca kalau haid itu dianjurkan minum setiap hari, cuma efek sampingnya salah satunya adalah bikin mual. Biasanya biarpun kitanya semangat gitu ya pengen minum tiap hari, biasanya akan enek gitu minum setiap hari, apalagi kalau nggak biasa kayak gitu. Nanti bisa ikut anjuran atau nanti konsultasi dulu. Biasanya di puskesmas kan juga ada ada kadernya yang memang biasanya salah satu programnya tablet tambah darah untuk wanita usia subur dan ibu hamil. Nanti bisa ditanya. Itu mungkin lanjut kan ini ada pertanyaan Kalara juga, yang suplemen atau vitamin tertentu Ya, perlu dikonsumsi oleh perempuan ketika akan menikah dalam 3 bulan untuk mempersiapkan rahim untuk kehamilan nanti. Pertama, tadi sih yang tablet tambah darah, kalau teman-teman cari tablet tambah darah yang beredar di Indonesia, biasanya sekarang udah dibarengin sama suplementasi asam folat yang tadi saya bilang dibutuhin buat di minggu awal kehamilan, dan biasanya juga udah ada zinc. Pokoknya udah lengkap lah dengan sesuai yang kebutuhan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mau itu dibiasain, paling itu sih yang paling penting untuk mempersiapkan rahim kehamilan, asam folat.
zat besi, kemudian bisa di situ juga ada tambahan zinc sama magnesiumnya sedikit. Kalau yang lain-lainnya sih vitamin kayak gitu-gitunya sebenarnya kalau udah sehari makan jeruk 2 kali aja, misalnya 2 buah, itu sebenarnya udah mencukupi vitamin C. Kalau vitamin D memang kalau memang perlu suplementasi ya harus minum, tadi saya bilang harus minum yang bentuk tablet, nggak cukup dari makanan atau misalnya jemur-jemur aja. Gitu kira-kira Kak. Oke. Berarti pertanyaan Kak Usna dan Kak Lara Widya sudah terjawab ya. Nah, ini ada yang terakhir nih, Kak. Dari Kak Nunung Nur Azizah Cibiru, Bandung. Izin bertanya Kak, saya kalau haid suka sampai sakit dari hari pertama sampai ketiga, dan biasanya puncak rasa sakitnya di hari kedua sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali tidur seharian. Hari pertama udah mulai terasa lemas dan keringat dingin, tapi saya masih bisa nahan. Di hari kedua justru lebih parah, keringat dinginnya lebih banyak, bahkan pakai selimut 3 aja masih kerasa, dan rambut biasanya suka sampai basah dengan keringat dingin. Selain keringat dingin yang banyak, biasanya kram perut, panas pinggang, dan kaki terasa lemas, terutama yang kiri. Dan gejala yang terasa, mana nih? Sebentar. Gejala yang terasa di hari ketiga saat haid biasanya tinggal lemasnya aja. Itu pun kalau kedinginan atau kecapean baru terasa lagi. Langkah apa yang harus saya lakukan? Tuh, bagaimana Kak? Coba dibaca lagi mungkin biar lebih jelas. Oke Kak Dada, makasih pertanyaannya. Tadi saya udah baca juga sekilas sih. Mungkin saya nggak bisa menjawab secara ini karena ini menurut saya dari pengalaman saya pernah jadi moderator dokter. Saya pernah jadi moderator live dokter kandungan. Kayaknya mau nanti Kak Nunung bisa cek di IG live-nya yang ada di Instagram PMT. Kita pernah bahas ini kalau nggak salah yang dokternya bilang waktu itu kalau gejalanya kurang nggak normal ya sampai nggak bisa beraktivitas apa-apa, itu disarankan, takutnya ada masalah medis, jadi disarankan memang ke dokter, bukan ke ahli gizi ya, karena kalau ahli gizi ini masalahnya bukan ranahnya gizi, jadi bisa disarankan ke sana, bisa disarankan ke dokter aja kalau yang saya bilang dan melihat dari ceritanya. Mungkin kalau misalnya memang sudah tahu sampai nggak bisa bergerak gitu, sampai nggak bisa lemes kayak gitu, keringat dingin, paling kalau kan tetap butuh energi ya, mungkin kalau misalnya lagi nggak sakit kayak gitu ya istilahnya nimbun makanan kali ya, atau misalnya makannya yang padat energi. Jadi maksudnya pasti kayak gini kan mual atau nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi kalau bisa misalnya makannya padat energi itu yang maksudnya misalnya langsung makan roti yang udah ada telurnya, atau misalnya nambah minum susu, atau misalnya kalau lagi nggak bisa makan buah minumnya jus buah gitu. Jadi tetap ada energinya buat buat melawan misalnya demamnya itu kan mungkin kadang ada infeksi atau apa-apa. Kalau saya lihat secara keseluruhan ini, nah apalagi kalau udah katanya itu gejala endometriosis, itu udah bukan ranahnya gizi, tapi itu udah ranah ke medis, ke dokter. Jadi nanti mungkin bisa diperiksakan dulu, dilihat memang benar endometriosis atau enggak, nanti baru nanti diikutin saran dari dokternya, seperti itu. Itu Kak Nada kira-kira. Terima kasih banyak Kak Alima atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Nunung. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah partner belajar berikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin lebih penasaran justru ya sama tentang gizi pranikah ini gitu ya. Tadi mungkin Kak Alima sudah menjelaskan beberapa gitu ya, menjelaskan beberapa dari pertanyaan yang partner belajar tanyakan, tapi jangan cukup sampai situ aja ya, kita harus terus cari tahu gitu di sekarang sudah banyak kayak di internet, di website, atau langsung tanyakan kepada ahlinya gitu ya. Oke, karena tadi sepertinya pada saat dokumentasi ada satu room yang terlewat. Jadi minta sekali lagi ya ke teman-teman yang bisa on cam, kita dokumentasi dulu sekali.
Silakan diperlihatkan wajah manisnya, wajah ngantuknya. Oke. Kak admin nanti bilang siap ya kalau sudah siap semua room 1. Oke, sudah siap kan ada. Oke. Senyum ya. 1, 2. Oke, sip, Kak. Oke, sudah? Oke, terima kasih banyak partner belajar semua. Nggak kerasa nih sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Masya Allah ya, tadi banyak sekali pertanyaan ya. Dan Alhamdulillah terjawab semua. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa terus penasaran gitu ya sama gizi pranikah ini gitu. Apalagi tadi ada beberapa partner belajar yang memang sudah merencanakan pernikahan gitu. Jadi dari sekarang gitu ya dipersiapkan. Mudah-mudahan juga si calonnya pun memiliki tadi ya awareness gitu ya, memiliki mindfulness gitu ya. Jadi kesadaran gitu bahwa ya gizi itu, persiapan gizi itu penting sebelum pernikahan gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Alimah yang telah berkenan mengisi kelas Zoom kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua di sini dapat mengamalkan ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Alimah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kak Alimah ya untuk partner belajar di sini sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Kanada untuk kesempatannya. Terima kasih partner belajar untuk antusiasmenya. Terima kasih untuk panitia hari ini kesempatannya. Intinya mungkin ilmu yang teman-teman dapatkan di sini sangat terbatas. Yuk sama-sama kita dukung nih Indonesia menjadi Indonesia yang lebih sehat lagi dengan dari kitanya sendiri memiliki kesadaran terhadap pola makan yang baik, nggak hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita nanti ke depannya. Itu aja, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langkah kecil ya, langkah awal kita gitu ya, untuk menjadikan keluarga yang sehat, keluarga terbaik, itu kan dari diri kita sendiri ya teman-teman semua. Mudah-mudahan partner belajar di sini diberikan kemudahan dan diberikan semangat terus dalam belajar. Oke, alhamdulillah. Tidak terasa ya, sudah pukul 10:23 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari Wita mungkin ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum closing mungkin saya ini mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mengikuti kelas pada malam hari ini berkesempatan mendapatkan 10% ya diskon untuk pembelian buku Pre-Marriage Talk via Shopee. Nanti insya Allah akan diinformasikan juga di grup ya. Dan juga jangan lupa teman-teman di sini juga share keseruan kita ya. Keseruan kita pada malam hari ini. Jangan lupa tag juga Instagramnya Pre-Marriage Talk. Terus boleh juga tag Instagramnya Kak Alimah. Kak Alimah Instagramnya apa ya? Coba boleh deh di chat kali ya. Di kolom chat. Nanti boleh di tag Instagramnya Kak Alimah, Instagramnya Pre-Marriage Talk, Instagramnya founder boleh. Nah, ini udah ada ya, @alimah912. Oke. Terus Instagramnya founder kita juga ada Kak Sarah sama Kak Nida.
Kalau Kak Sarah itu Sarah F. Bahri. Sarah F. Bahri. Kak Nida Tifah. Nida Tifah. Oke, teman-teman bisa cek-cek juga ya di Instagram PMT. Pre-Marriage Talk. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semua atas kesempatannya, atas waktunya, meskipun ada yang tadi yang sempat spill-spill katanya lagi kerja juga ya, malam minggu, Masya Allah, masih semangat juga buat belajar. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa, kafaratul majelis, Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa cek kembali gitu video kita pada malam hari ini di YouTube ya, YouTube Pre-Marriage Talk Indonesia. Oke. Nah, sebelum mengakhiri nih, aku mau mengutip sedikit ya. Tadi beberapa mungkin ini kayak rangkuman aja gitu. Bahwa memang kita itu perlu adanya mindfulness gitu ya, kesadaran dalam diri. Sehingga ketika kita sudah sadar atas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani sekarang gitu, tentang kesehatan, tentang apapun itu, nah kita juga akan membiasakan diri gitu. Ketika sudah sadar, kemudian dibiasakan dan akan membentuk gaya hidup yang baik gitu, akan membentuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk keluarga kita juga. Oke, mungkin saya akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan salam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf dari saya. Saya Nada Cinta Kasih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.